Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Subscribe King Pos, subscribe King Pos. Bersama King Pos kau kan bahagia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang remaja dari komunitas gereja sedang berasir oleh Josh di sebuah tenda tengah hutan. Setelah selesai, gadis yang bernama Ernie ini ngerasa kecewa karena masih belum nyampe puncak. Si pria malah udah selesai. Gak selang berapa lama, terasa tenda mereka bergerak. Ernie pun segera keluar buat meriksa. Ernie yang denger kayak ada suara kresek-kresek di balik pepohonan, mulai celingak-celinguk ketakutan nih guys. Nggak ngelihat siapa-siapa, Ernie pun segera masuk lagi ke dalam tenda. Terlihat ada orang berjubah keluar dari balik pohon. Di tenda saat Ernie ngomong kalau sang pria kurang jos, tiba-tiba muncul si kopit berjubah yang langsung mencucuk sang pria sampai meninggoy. Ernie yang kaget langsung segera lari sekencang-kencangnya. Namun percuma, sang si kopit berjubah dan bertopeng tersebut mampu dengan mudah mengejar Ernie dan berusaha mencucuk Ernie. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pagi hari di sebuah gereja, terlihat seorang gadis bernama Amy sedang mengikuti peribadatan bersama ayahnya. Namun saat Amy ngelihat ada teman prianya yang bernama Tony ngisyaratkan pakai jari buat ngajakin asir oleh Josh, Amy yang malah godain balik sontak dilihatin banyak orang termasuk Pak Pastur yang membuat ayahnya merasa sangat malu. Atas perbuatannya itu, Amy disuruh menyusun dan mengembalikan kursi gereja ke dalam gudang. Saat Amy lagi celingak-celinguk di gudang, tiba-tiba Tony muncul ngajakin Amy berhasil oleh Josh nih guys. Amy yang memang gampang banjir menerima ajakan tersebut. Namun sial, lagi seru-serunya seorang tukang bersih-bersih muncul menonton kelakuan mereka berdua. Alhasil Amy dan ayahnya disuruh menghadap pastor untuk dinasihati. Ayah Amy yang bernama Brian ini terus meminta maaf pada bapak pastor atas kelakuan Amy yang memang setelah ditinggal meninggoy ibunya, Amy sering berperilaku agak aneh. Bapak pastor pun menyarankan agar Brian memasukkan Amy ke sebuah asrama penyembuhan bikinan kakak beradik salah satu anggota dari komunitas gereja yang khusus menyembuhkan para remaja belum dewasa dari kebiasaan berhasil oleh Josh karena mudah basah untuk gadis dan mudah keras untuk para prianya. Amy pun memohon pada ayahnya agar gak ditaruh di tempat itu. Namun Brian yang ngerasa kalau itu adalah jalan satu-satunya agar Amy bisa sembuh, mutusin buat tetap naruh Amy di tempat itu. Esok harinya sambil terus lihat foto ibunya yang ada di HP, Amy diantar ayahnya menuju asrama penyembuhan rekomendasi dari bapak pastor. Terlihat jelas Amy sungguh sangat sedih sekali nih guys. Sesampainya di lokasi yang ternyata tempat itu dikelilingi hutan yang jauh dari rumah warga, Amy disambut dua orang pemilik tempat tersebut yang merupakan kakak beradik bernama Tini dan Eugene. Nggak lupa sebelum masuk asrama, Tini dan Eugene ngedoain Amy terlebih dahulu agar segera diberikan kesembuhan. Lalu mereka segera masuk ke asrama. Di dalam lingkungan asrama, Tini dan Eugene mulai menjelaskan tentang hal positif dan menyenangkan yang akan Amy dapatkan selama tinggal di tempat itu. Tini ngasih tahu Amy kalau di sini kamar gadis dan kamar pria berada di gedung yang berbeda. Yang gadis di gedung sebelah kanan dan yang pria ada di gedung sebelah kiri. Eugene dan Tini pun ngejelasin kalau dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam mereka akan terus mengawasi penghuni asrama agar nggak melanggar peraturan. Dan pada jam 7 malam sampai pagi mereka akan mengunci gedung pria dan gadis agar nggak bisa keluar berkeliaran. Mendengar Amy aman, Brian pun merasa sangat
sangat senang nih guys. Nggak selang berapa lama, Emi yang lihat salah satu penghuni asrama pria yang sangat tampan bernama Daniel muncul. Sontak membuat Emi langsung terpana tak berkedip sekaligus banjir nih guys. Mereka pun berkenalan. Brian yang lihat anaknya udah banjir edian banget mulai ngerasa khawatir nih guys. Sesampainya di kamar untuk Emi, Tini yang lihat Emi pegang HP langsung mengambilnya sembari ngasih tahu kalau peraturan di tempat itu nggak boleh bawa HP. Ntar kalau udah sembuh saat mau pulang maka HP mereka akan dikembalikan. Emi yang kesel sama ayahnya karena ngerasa dibuang, bilang kalau ia hanya butuh bisa lihat almarhum ibunya di HP itu. Ia bisa nerima dibuang ayahnya di tempat ini, tapi ia nggak bisa jika harus nggak ngelihat foto ibunya. Brian yang nggak tahu mau ngomong apa lagi, hanya bilang maaf dan segera pergi dari tempat itu. Terlihat Emi sangat sedih bingit nih guys. Emi lantas masuk kamar mandi buat nangis sambil ngaca agar lebih bisa menghayati kesedihannya. Ternyata di luar kamar mandi, para pria lagi sibuk nonton Emi melalui pipa kecil yang nggak tahu siapa dan apa tujuan pipa itu dibuat. Lagi asik ngobrol sembari nunggu giliran nonton Emi, mereka yang lihat Eugene muncul sambil makan marshmallow langsung segera pergi dari tempat itu. Siang harinya saat sesi terapi dilakukan, Tini mulai membacakan ayat di sebuah Alkitab yang isinya tentang larangan melakukan asil oleh Josh sebelum menikah. Tini yang lihat para peserta kayak nggak menghormati isi Alkitab yang sedang ia baca, terutama Emi, dengan sangat tegas mengatakan, semoga sebelum hukuman dari Tuhan menghampiri para peserta, sebaiknya para peserta segera bertaubat. Dan suasana pun mendadak menjadi hening mencekam nih guys. Setelah itu, para peserta disuruh berdoa di gereja. Saat sedang berdoa, Emi disapa oleh Minda yang bilang kalau menurutnya asrama ini nggak akan berhasil membuat mereka semua berubah. Lalu, si Rinda mulai cerita nih guys, kalau 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004, ada seorang pastor muda berusia 17 tahun yang bernama Teddy, merasa kecewa dengan semua orang di pelatihan pastor yang sedang ia ikuti. Karena semua orang di tempat itu bukannya belajar dan mengajar agama, tapi malah justru sering melakukan asil oleh Josh dengan sesama peserta, bahkan dengan pelatih dan pimpinan pelatihannya sekalian. Pastor muda itu pun lantas membuat semua yang ada di pelatihan tersebut meninggoy. Mulai dari biarawatinya, pasturnya, pokoknya semua yang ada di tempat pelatihan. Namun, pastur muda tersebut sempat menyisakan satu pastur muda lainnya, yaitu Pastor Johan. Pastur yang telah menyarankan semua peserta hari ini, termasuk Emi, tinggal di asrama ini. Pastor Johan ini merupakan paman dari Tini dan Eugene. Pastor Johan dulu tidak dibikin meninggoy sama Pastor Teddy, karena hanya Pastor Johan lah yang nggak pernah ngelakuin asil oleh Josh selama pelatihan. Anehnya, saat petugas kepolisian datang ke lokasi, Pastor Teddy gak pernah ditemukan. Bahkan data tentang Pastor Teddy pun ikut menghilang begitu saja sampai sekarang. Menurut keterangan Pastor Johan pada petugas, kalau Pastor Teddy telah dirasuki oleh psikopit iblis dan kini sedang bersembunyi di dalam hutan. Mendengar cerita itu, terlihat Emi dan kawan-kawan merasa cukup ketakutan. Dan tiba-tiba pintu gereja tertutup sendiri nih guys. Rinda bilang kalau dia mendapatkan cerita itu dari koran lama yang ada di gudang rumahnya. Seremnya lagi, sebenarnya lokasi pelatihan itu ada di asrama ini. Nggak selang berapa lama muncul Eugene yang nyuruh para gadis keluar karena sekarang waktunya para pria untuk berdoa. Malam harinya Emi ngajakin ngobrol Minda yang ternyata adalah teman sekamarnya nih guys. Minda bilang kalau dia sangat kesal saat ponselnya diambil sama si Tini. Emi pun bilang kalau dia juga sedih. Padahal sekarang ia sedang pengen ngelihat foto ibunya karena lagi kangen. Emi lantas tanya sama Minda apakah Minda mau mengantarnya buat nyari ponselnya. Minda pun bilang let's go. Setelah nyari di ruang kerja Tini tapi nggak dapet, Emi lantas ngajak Minda keluar dari asrama buat nyari di asrama pria, tepatnya di ruang kerja Eugene. Terlihat ternyata Emi sudah mengakali pintu asrama pakai permen karet, agar walau udah dikunci mereka masih bisa membukanya. Belum sampai di asrama pria, mereka berdua yang dengar suara orang sedang berasil oleh Josh dari sebuah kabin kecil antara asrama pria dan wanita, langsung segera memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang lagi berhasil oleh Josh adalah Tini dan Eugene. Di momen ini nggak sengaja Emi jatuhin kayu kecil. Beruntung mereka udah sempat pergi saat Tini keluar memeriksanya. Tini yang mengira mungkin saja itu adalah perbuatan tupai, kembali ngelanjutin hasil oleh Josh-nya nih guys.
Sampainya mereka berdua di hutan, mereka kembali terkejut karena ngelihat teman mereka yaitu Tenny lagi asik berhasil oleh Josh dengan salah satu penghuni asrama pria yang bernama Santo. Minda yang lihat Emi mulai berekspresi banjir saat ngelihat kejadian tersebut, Minda pun segera lari. Sedangkan Emi masih lanjut ngelihat nih guys. Setelah selesai, terlihat Tenny yang belum sampai puncak tapi Santo udah nggak sanggup lagi. Dengan wajah kecewa sambil pergi, ia bilang kalau Santo adalah pria noob. Setelah Tenny pergi, Santo yang ngerasa malu dengan dirinya sendiri, tiba-tiba didatangi psikopit berjubah pakai topeng kayak begini. Langsung menyreset Santo sampai meninggoy dalam keadaan terbelah. Emi yang melihat hal itu sambil teriak langsung lari sekencang-kencangnya. Psikopit itu pun segera mengejar Emi dengan penuh semangat. Beruntung Emi sempat masuk ke asrama gadis sebelum psikopit itu berhasil menangkapnya. Rinda yang lihat Emi ketakutan lantas bertanya apa yang terjadi. Rinda pun tanpa ragu memeriksa keadaan di luar asrama. Eugene yang muncul tiba-tiba sempat dikeplak hidungnya sama si Rinda. Karena pelanggaran sudah keluar asrama jam istirahat, Emi mulai ditanya-tanya sama Eugene dan Tini. Eugene dan Tini yang dengar cerita Emi mengenai psikopit bertopeng sontak mengatakan kalau mereka berdua nggak percaya sama sekali. Emi pun bilang kalau dia punya saksi yaitu Tenny. Namun saat Tenny ditanya Eugene, Tenny yang takut ketahuan tadi udah hasil oleh Josh dengan Santo, bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Emi yang nggak tahu lagi harus ngasih bukti apa lagi karena Tenny nggak mau ngaku. Ditambah lagi dia juga nggak tahu nama pria yang dimeninggoykan sama psikopit itu siapa, langsung ngajakin Tini dan Eugene ke lokasi kejadian. Namun percuma. Sesampainya mereka di lokasi itu, ternyata sudah nggak ada siapa-siapa. Bahkan bekas cairan merah pun sudah hilang sama sekali. Eugene pun nyuruh Emi kembali ke kamar buat istirahat karena menurut Eugene, sepertinya Emi mengalami halu yang cukup parah. Di kamar, Minda bilang ke Emi kalau besok dia akan menunjukkan beberapa temuannya pada Emi. Setelah Minda ngganjel pintu pakai kursi, mereka berdua pun mulai mencoba tidur. Pagi harinya, tepatnya jam 6, Emi yang baru bangun ngelihat Minda udah nggak ada di kamar. Langsung nyari keluar. Ngelihat Tenny dan teman-temannya lain lagi ngobrol santuy, Emi tanya di mana Minda berada. Mereka pun menjawab kalau Minda lagi latihan khusus bersama Eugene. Rinda bilang kalau Minda itu perlu perhatian dan pelatihan khusus karena masalahnya jauh lebih parah dari mereka semua. Maka dari itu, agar cepat sembuh, hampir tiap hari Minda harus mendapatkan terapi khusus dari Eugene. Rinda, Tenny, dan Jenny pun lantas ngajak Emi ikut dengan mereka ke asrama pria buat nontonin para pria di sana melalui celah sebuah jendela kamar mandi. Dengan semangat, Emi nonton sampai benar-benar banjir sebanjir-banjirnya nih guys. Ngelihat Emi banjir, Rinda, Tenny, dan Jenny nampak sangat bahagia. Di kamar mandi, para pria sempat membicarakan tentang Santo yang sudah nggak kelihatan dari tadi malam. Saat Emi masih fokus nonton, Eugene yang tiba-tiba muncul dan ngelihat ada mata di lubang jendela sontak membuat Emi dan kawan-kawan segera lari pergi. Emi yang larinya terpisah sambil sembunyi perlahan dihampiri oleh seseorang nih guys. Dan itu ternyata adalah Minda. Ngelihat Eugene terus manggil-manggil para gadis, Minda lantas ngajak Emi ke sebuah pagar pembatas. Minda memperlihatkan pada Emi kalau pagar pembatas di asrama tersebut dialiri listrik. Jadi nggak akan mungkin ada peserta yang bisa kabur dari asrama tersebut. Minda tahu tentang hal itu tadi malam saat ia lari meninggalkan Emi yang lagi seru nonton si Tenny dan Santo berhasil oleh Josh. Lalu, Minda ngajak Emi masuk ke sebuah kabin yang lebih mirip gudang sini. Nggak selang berapa lama, para pria muncul sembari bertanya apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini. Emi lantas cerita kalau tadi malam ia ngelihat salah satu dari peserta pria dimeninggoykan sama psikopit bertopeng. Daniel dan teman-temannya yang kurang percaya mengatakan kalau memang sejak semalam Santo nggak kelihatan. Tapi nggak mungkin ada psikopit di tempat penyembuhan yang resmi akreditasi pemerintah seperti ini. Namun saat Emi tanya kalau memang Santo masih hidup lalu kemana dia pergi, sedangkan pagar di asrama ini dialiri listrik, Daniel yang akhirnya mulai percaya sejenak merenung nih guys. Emi lantas mengajak mereka semua bekerja sama buat pergi dari tempat ini. Emi bilang kalau nanti malam ia minta para pria mengalihkan perhatian Eugene, sedangkan Minda mengalihkan perhatian Tini. Lalu Emi sendiri akan mulai memeriksa kabin tempat Eugene dan Tini berhasil oleh Josh malam itu. Siapa tahu di situ ia bisa menemukan ponsel dan kunci gerbang utama untuk bisa pergi dari asrama nggak jelas tersebut. Namun tiba-tiba
Tini muncul dan langsung nyuruh mereka semua kumpul di lapangan. Tini mulai tanya siapa yang pertama kali punya ide pergi dari asrama tersebut. Karena nggak ada yang mau jawab, Tini mulai nekan luka yang ada di tangan Minda. Emi yang nggak tega lihat Minda aduh-aduh, akhirnya mengakui kalau semua kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di asrama ini adalah ide dari dirinya. Daniel sempat coba bela Emi, tapi dihentikan oleh Emi. Emi bilang kalau yang lain hanya terpengaruh dengan ajakannya saja. Bahkan ia punya niat yang belum terlaksana, yaitu ngajakin semua pria dan semua para gadis di tempat itu untuk berasilolejos bersama-sama. Tini pun nyuruh Emi berlutut di sebuah batu-batu kecil tajem-tajem. Terlihat Eugene yang gak tega ngelihat Emi adu-adu mencoba menasihati Tini agar segera menghentikan hal itu. Namun Tini bilang kalau Eugene sekarang harus nyuruh dan ngawasin Daniel dan kawan-kawan serta Minda untuk membersihkan gereja sampai malam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Eugene yang capek ngawasin Daniel, Minda, dan kawan-kawan mutusin buat keluar gereja dengan alasan mau nyiapin makan malam. Setelah Eugene pergi, Minda ngajakin semua pria buat ngelaksanakan rencana Emi tadi siang. Namun salah satu pria bernama Nando milih buat nggak ikut. Dia bilang kalau dia masih mau di gereja dulu buat doa. Setelah semuanya pergi, Nando yang inget kesemleohayan Emi mulai melakukan asilolejos sendirian di sebuah ruangan pengakuan dosa dengan cukup heboh. Selesai melakukannya, Nando yang dengar ada orang buka pintu gereja mulai celingak-celingu nih guys. Nggak ngelihat siapa-siapa, Nando yang akan segera pergi harus rela dicucuk beberapa kali sama si om psikopit bertopeng sampai meninggoy. Di sisi lain, Emi yang udah mulai puyeng karena kelelahan, mulai halu ngelihat banyak psikopit bertopeng mengelilinginya. Di momen ini juga, Emi sempat halu ngelihat ibunya datang memeluknya. Tapi ternyata itu adalah Tini yang sambil netesin air mata meminta maaf karena sudah keterlaluan nyuruh Emi berlutut sampai malam begini. Di ruangan yang ada di gereja, terlihat si Didi akan melakukan asilolejos dengan si Rinda nih guys. Terlihat saat Didi dan Rinda sedang seru-serunya, sang psikopit bertopeng sudah bersiap-siap menghampiri mereka berdua. Setelah selesai dan Rinda udah pergi, Didi yang mau pergi juga malah disreset sama psikopit bertopeng nih guys. Didi pun segera lari bersembunyi. Namun sia-sia, psikopit yang sangat pro ini mampu dengan mudah nemuin Didi dan langsung mengeplak kelapa Didi pakai barbel sampai meninggoy. Pagi harinya, Emi yang baru bangun tidur mutusin buat berkeliling. Di sini, ia yang lihat Daniel sedang olahraga kembali merasa banjir sebanjir-banjirnya. Lagi asik-asiknya ngayal asilolejos, Emi yang dengar Eugene datang langsung segera pergi. Sampainya Emi di tempat Didi meninggoy, Emi yang lihat kondisi jenazah Didi amburadul nggak beraturan, merasa sangat ketakutan. Emi pun lantas mengumpulkan semua penghuni asrama untuk mempercayai ucapannya mengenai psikopit bertopeng. Setelah mereka semua percaya, mereka pun memiliki teori yang sama bahwa bisa jadi psikopit bertopeng itu adalah Eugene dan Tini. Karena kan nggak ada orang lain selain mereka di tempat ini. Nggak selang berapa lama, Tini dan Eugene muncul sembari mengatakan kalau Didi meninggoy murni karena insiden, bukan karena kelakuan psikopit atau orang lainnya. Murni karena kelakuan Didi itu sendiri saat sedang olahraga. Emi bertanya, atas meninggoynya Didi, kenapa mereka masih dilarang pulang atau minimal nelpon orang tua mereka sekarang juga. Tini dan Eugene bilang kalau orang tua mereka sudah dihubungi dan akan segera datang besok pagi. Artinya besok mereka sudah boleh pulang. Tapi untuk hari ini, sesuai peraturan mereka harus tetap berada di asrama dan melakukan kegiatan seperti biasa. Rinda yang pura-pura sedih bilang ke Tini, apakah ia boleh ngobrol berdua saja? Tini pun segera ngajak Rinda ke ruangan lain. Emi juga bilang ke Eugene kalau dia butuh nasihat agar bisa nenangin diri. Eugene pun segera ngajak Emi ikut dengannya ke ruangan lain. Di ruangan Eugene, saat Eugene lagi fokus nasihatin Emi, terlihat diam-diam Emi berusaha ngambil kunci dari Eugene. Namun belum juga berhasil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat mereka berdua segera menuju ke tempat suara itu berasal. Terlihat Jenny sedang megangin Minda sambil menghunuskan peso. Saat Eugene lagi berusaha nenangin Jenny, Emi langsung ngambil kunci dari Eugene. Dan bersama dengan Daniel, mereka lari pergi dari ruangan itu. Eugene yang bingung dengan
situasi itu, Millie fokus nenangin Jenny karena Jenny bawa peso nih guys. Sesampainya di kabin tempat Eugene dan Tini malam itu berhasil oleh Josh, Amy dan Daniel segera masuk ke dalam. Ngelihat ada telepon, mereka berdua mencobanya tapi gagal. Karena telepon itu ternyata cuma hiasan saja. Mereka pun lanjut nyari HP mereka di tempat itu. Namun sial, ternyata HP mereka itu udah dimusnahkan oleh Tini dan Eugene di tempat perapian. Amy terlihat sangat sedih bingit karena ia nggak akan bisa lagi ngelihat foto ibunya setelah ini. Dengar suara Tini mendekat, mereka pun segera bersembunyi di balik kayak beginian. Terlihat Eugene dan Tini mulai berdebat tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Eugene bilang kalau semua ini adalah sebuah kesalahan. Sedangkan Tini menganggap bahwa tugas mereka merupakan tugas suci yang mesti harus terus dilakukan. Eugene yang masih kelihatan bingung kembali diyakinkan Tini dengan melakukan asil oleh Josh dengan semangat yang membara. Tepat di balik tempat persembunyian Amy dan Daniel. Setelah selesai mereka pun segera keluar kabin. Terlihat Amy dan Daniel mulai ngerasa sedikit mual ngelihat kejadian barusan. Malam harinya, Amy dan kawan-kawan kembali berkumpul membahas tentang ponsel mereka semua yang telah dihancurkan. Gak selang berapa lama, Eugene dan Tini muncul mengajak mereka semua buat makan malam. Di meja makan, Tini mulai memimpin doa dan mempersilahkan semuanya untuk mulai makan. Tanpa ragu, Jenny langsung makan dengan cukup lahap. Soalnya udah lapar banget, kan seharian belum makan. Namun tidak dengan yang lainnya. Mereka masih ragu-ragu buat makan setelah semua yang telah terjadi. Melihat hal itu, Tini terus membujuk mereka semua untuk mau makan nih guys. Namun saat mereka akan mulai makan, tiba-tiba Jenny yang malah uwe-uwe terus meninggoy di meja makan. Sontak membuat semua orang terkejut, bahkan Eugene pun terkejut nih guys. Hanya Tini yang gak terkejut. Amy pun lantas ngeplak Tini dan ngajak bertarung nih guys. Sementara Tini dan Amy lagi bertarung, Eugene yang bilang kalau dia nggak tahu apa-apa langsung dikeplak sama Rinda sampai semaput. Begitu pula dengan Tini yang kalah bertarung dengan Amy. Ia pun juga semaput nih guys. Lalu mereka semua segera berlari menuju gerbang utama untuk keluar dari asrama Durjana tersebut. Sampainya di gerbang utama, kunci yang Amy ambil dari Eugene yang ternyata bukanlah kunci gerbang mulai ngerasa panik nih guys. Terlihat si Kopit berjubah mulai muncul menghampiri mereka. Melihat Tini meninggoy kena tempat wangian bakar yang kayak begini, mereka pun segera lari berpencar. Di tempat persembunyian Amy dan Minda, Daniel muncul bilang kalau dia kehilangan Rinda. Gak selang berapa lama, tiba-tiba selepet Daniel kecucuk tumbak sampai meninggoy. Amy dan Minda yang ketakutan segera kembali berlari nih guys. Sesampainya mereka di kabin yang mirip gudang ini, mereka berdua mutusin buat berasil oleh Josh sebentar agar bisa lebih tenang dan gak terlalu ngerasa panik. Setelah selesai, si Kopit bertopeng yang tiba-tiba muncul langsung mencucuk Minda. Sedangkan Amy malah jatuh ke ruangan bawah tanah nih guys. Si Kopit itu pun segera menutup ruang bawah tanah tersebut. Di sini Amy menemukan peta yang menunjukkan ternyata ada 3 asrama lain yang sama seperti asrama tempatnya berada sekarang. Intinya semua orang yang masuk asrama itu, jika masih ngelakuin asil oleh Josh, maka akan dimeninggoykan oleh si Kopit guys. Amy pun juga menemukan video para orang tua termasuk ayahnya yang membuat surat pernyataan kalau anak mereka nggak bisa sembuh, mereka rela jika anak mereka harus dimurnikan dengan cara dimeninggoykan. Kecewa dengan ayahnya, Amy pun terlihat sangat sedih banget nih guys. Amy yang lihat Rinda masih dikejar-kejar si Kopit melalui monitor CCTV, mulai cari akal nih guys. Amy yang nggak sengaja nemuin alat pembuka pintu dari jarak jauh, langsung membukanya dan ngambil sebuah peso buat jaga-jaga. Sesampainya Amy di halaman asrama, Amy yang lihat semua jenazah teman-temannya udah terikat dan duduk dengan jubah hitam di kursi, ngerasa sangat sedih. Dengar ada yang masih bergerak, Amy pun coba melepaskan topeng orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Eugene dan juga Rinda. Eugene dan Rinda memohon agar dilepaskan. Namun Amy yang melihat masih ada yang bergerak, langsung membukanya. Dan itu ternyata adalah ayahnya yang langsung ngeplak Amy sampai rebahan. Ayahnya bilang kalau ia terpaksa melakukan ini semua demi Amy bisa masuk surga. Karena kalau Amy nggak dimurnikan, ia bakal ngerasa sedih banget ngelihat Amy nggak bisa masuk surga. Amy pun tanya, siapa yang ngomong kayak begitu ya?
Tini pun buka topengnya sambil bilang kalau yang ngasih tahu ayahnya tentang hal itu adalah si sang manusia suci, yaitu manusia yang sedang pakai topeng tepat di sebelahnya. Bahkan Tini pun bilang ia siap menerima pemurnian malam ini karena ia juga telah berhasil oleh Josh dengan Eugene, adiknya sendiri. Dan si kopit bertopeng itu pun langsung segera menyereset Tini sampai meninggoy. Terlihat Eugene nampak sangat sedih ngelihat hal itu. Ketika si kopit ini mulai deketin Amy berhasil buka topengnya dan ternyata itu adalah Bapak Pastur Johan yang langsung ngeplak Amy sampai rebahan. Lalu Bapak Pastur nyuruh ayah Amy buat nyucu Amy pakai peso sampai meninggoy. Namun ayah Amy yang gak tega jika harus mencucu Amy malah melakukan bundir sampai meninggoy. Sekedar info, Bapak Pastur ini ternyata adalah ayah dari Tony. Dia gak suka anaknya deket sama Amy. Singkat cerita, saat Bapak Pastur akan mencucu Amy berhasil nendang telurnya Bapak Pastur sampai rebahan adu-adu. Dan pertarungan pun terjadi nih guys. Eugene yang berhasil terlepas langsung menghampiri jenazah Tini. Bapak Pastur yang berhasil mojokin Amy tiba-tiba dicucuk punggungnya sama Minda yang ternyata masih hidup. Amy yang lihat Bapak Pastur lagi adu-adu sambil ngomelin Minda langsung dikasih kayak beginian sama Amy sampai meninggoy. Setelah itu terlihat Ernie yang tadi di awal kisah sedang dikejar si kopit bertopeng saat sedang akan dicucu diselamatkan oleh Amy, Rinda, Minda, dan Eugene yang langsung mencucu si kopet tersebut sampai meninggoy. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Rob yang sedang berolahraga cocok tanam bersama seorang gadis cantik bernama Jenny. Namun saat Rob cekicrot, ia langsung terbangun dari tidurnya dengan celana yang sudah basah. Ibunya yang melihat hal tersebut dengan sedikit malu mengatakan pada Rob agar Rob segera menaruh spray dan celananya yang telah basah ke dekat mesin cuci. Saat Rob hendak berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan ayahnya di ruang sarapan. Di sini, ayah Rob mengatakan pada Rob agar Rob serius saat wawancara penerimaan mahasiswa baru Universitas Georgetown di sekolahnya. Namun Rob malah mengatakan bahwa wawancara tersebut tidaklah penting untuk dirinya. Ayah Rob yang mendengar hal tersebut lantas memberikan sebuah bandana pada Rob, sembari mengatakan bahwa ia sangat berharap Rob bisa masuk ke Universitas Georgetown, dikarenakan itu merupakan impian dari ayahnya. Mendengar hal tersebut, Rob pun mengatakan, "Baiklah ya," dan Rob pun berangkat menuju ke sekolah. Di tengah perjalanan, Rob bertemu dengan Lisa dan teman-temannya. Namun di sini, Rob hanya dicuekin saja. Dan tidak selang berapa lama, terlihat teman Rob yang bernama Stanley muncul dari rumah Lisa. Stanley pun lantas bercerita pada Rob bahwa ia baru saja selesai bercocok tanam bersama Lisa. Mendengar hal tersebut, Rob pun hanya terdiam saja. Dan mereka pun segera berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Rob mengatakan pada Stanley bahwa malam ini ia ada janji dengan Gabriella untuk menonton acara TV di rumah Gabriella. Tidak selang berapa lama, muncullah Gabriella bersama Arthur menghampiri mereka. Lalu tiba-tiba, salah satu guru yang bernama Hages menghampiri Arthur sembari berkata bahwa ia membutuhkan jawaban atas soal yang ia tidak pahami. Dengan wajah menyebalkan, Arthur pun mengatakan bahwa ia ingin Pak Hages segera membayarnya terlebih dahulu, baru ia akan menyelesaikan soal yang tidak mampu Pak Hages selesaikan. Pak Hages yang terlihat kesal pun lantas mengajak Arthur menuju ke tempat lain untuk membayarnya. Jadi, pada intinya, Arthur ini digambarkan sebagai siswa paling jenius di sekolah tersebut, bahkan jauh lebih pintar dari para guru sekalipun. Setelah Arthur pergi, Stanley berpamitan untuk buang air kecil, sedangkan Gabriella dan Rob berjalan menuju ke kelas sembari mengobrol-ngobrol santuy. Sesampainya mereka di lorong sekolah, tiba-tiba muncul Stanley bersama dengan beberapa atlet voli yang langsung menyemprotkan air ke arah celana Rob, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Rob yang menyadari kalau ternyata air yang disemprotkan ke celananya adalah air seni, mulai terlihat sedih. Gabriella yang sedang sangat terburu-buru karena ada ujian, langsung menyuruh Stanley agar Stanley segera menuju ke ruang barang temuan untuk mencarikan Rob celana. Mendengar hal tersebut, Stanley pun segera bergegas menuju ruang barang temuan. Sedangkan Gabriella langsung masuk ke dalam kelas. Singkat cerita, Stanley pun datang dengan membawakan celana pendek untuk digunakan Rob saat wawancara nanti. Rob yang melihat hal tersebut nampak mulai sedih lagi. Tidak selang berapa lama, seorang wanita bernama Angela menghampiri Rob dan Stanley. Angela mengatakan pada Rob bahwa sore ini ia mengundang Rob untuk belajar bersama di rumahnya. Dikarenakan saat ini lahannya sedang sangat subur, jadi Angela berharap agar Rob mau datang ke rumahnya untuk belajar bersama sekaligus
harus bercocok tanam di lahan subur miliknya. Mendengar hal tersebut, Rob pun mengatakan bahwa ia tidak bisa. Dikarenakan malam ini, Rob telah memiliki janji dengan Gabriela. Angela yang merasa ditolak, langsung segera pergi dari tempat tersebut. Stanley yang tidak menyangka Rob menolak tawaran Angela, terus menasihati Rob agar Rob menemui Angela untuk menerima tawaran tadi. Karena kalau tidak, Rob akan kehilangan kesempatan untuk bercocok tanam di lahan yang paling subur di dunia. Bahkan Stanley pun mengatakan bahwa lahan milik Angela pernah berhasil menyembuhkan penyakit gagap yang diderita oleh salah satu temannya yang bernama Tom. Mendengar hal tersebut, Rob pun hanya mengatakan bahwa ia tidak bisa mengingkari janji pada Gabriela. Di kelas, terlihat semua siswa pria kecuali Rob fokus melihat bola-bola kenyal milik guru mereka yang bernama Harnett. Stanley pun mengatakan pada Rob bahwa ia sangat ingin memegang bola-bola kenyal milik Bu Harness. Namun Rob tidak memperdulikan ocehan Stanley tersebut, dikarenakan ia sedang fokus belajar untuk persiapan interview hari ini. Tidak selang berapa lama, ada seorang siswa yang menjadi panitia interview memanggil Rob untuk interview. Dan Rob pun segera bergegas menuju ruangan interview. Sebelum masuk ke ruangan interview, Rob bertemu Gabriela di lorong sekolah. Dan Gabriela pun mulai memberikan semangat pada Rob agar Rob sukses dalam interviewnya. Di dalam ruang interview, Rob langsung bertemu dengan pewawancara yang bernama Jack. Rob pun mengatakan pada Jack bahwa ia meminta maaf karena menghadiri wawancara dengan menggunakan celana pendek, dikarenakan ada sedikit insiden tadi pagi. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan, "Tidak apa-apa, Rob. Aman." Setelah itu, Jack pun lantas bertanya pada Rob apa yang menyebabkan Rob ingin masuk ke Universitas Georgetown. Rob pun menjawab bahwa sebenarnya masuk di Universitas Georgetown bukanlah keinginannya, namun keinginan dari ayahnya. Dikarenakan ayah dan ibunya bertemu di universitas tersebut dan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan dari universitas tersebut. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Jack menangis sembari mengatakan bahwa cerita Rob barusan mengingatkan Jack pada istrinya yang telah meninggal. Karena Jack dan istrinya juga bertemu di universitas tersebut. Dan akhirnya Rob pun dinyatakan gagal. Dikarenakan Jack tidak dapat melanjutkan interviewnya karena ia tidak bisa berhenti menangis. Sial banget sih Rob ya. Rob pun keluar dari ruang interview dengan wajah yang terlihat sangat sedih. Stanley yang melihat hal tersebut lantas menghampiri Rob sembari bertanya, "Ada apa, Rob?" Rob pun menjawab bahwa ia telah gagal dalam interview, dan itu sudah dapat dipastikan akan membuat ayah Rob sangat sedih. Stanley yang mendengar hal tersebut mengatakan pada Rob bahwa Rob tidak perlu bersedih. Yang sekarang harus dilakukan oleh Rob adalah segera menemui Angela dan mengatakan kalau Rob bersedia datang ke rumah Angela sore ini. Alhasil, Rob pun mengikuti saran dari Stanley dan segera menemui Angela untuk menerima ajakan Angela tersebut. Setelah itu, Rob pun langsung menemui Gabriela untuk membatalkan janjinya. Rob mengatakan pada Gabriela bahwa ia sekarang sedang sangat sedih. Jadi, Rob malam ini hanya ingin di rumah saja. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun mengatakan, "Oke Rob, nggak apa-apa." Sepulang sekolah, Stanley mengajak Rob ke sebuah minimarket untuk membeli karet agar cacingnya Rob bisa bercocok tanam dengan Angela. Setelah membeli karet cacing tersebut, Rob pun segera menuju ke rumah Angela. Namun di tengah jalan, Rob tersenggol sebuah mobil sampai jatuh. Namun bukannya menolong, mobil tersebut malah justru langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Rob di rumah Angela, Angela langsung membawa Rob masuk ke kamarnya. Rob yang masih bingung harus bagaimana, langsung diserang oleh Angela menggunakan jurus adu cingur cocok tanam tanpa sensor yang pastinya tidak saya tayangkan. Jadi buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan follow dan DM Instagram saya ya guys, tentunya. Singkat cerita, saat Rob sudah cekicrot, tiba-tiba Rob terbangun dari tidurnya dengan celana yang telah basah. Rob pun terlihat sangat bingung. Ia tidak menyangka bahwa semua kejadian yang dialaminya dari bangun pagi sampai ke rumah Angela ternyata hanya mimpi saja. Dan Rob pun semakin bingung karena semua kejadian yang sekarang sedang ia alami sama persis seperti mimpinya. Rob pun lantas berangkat ke sekolah dan ternyata benar. Kejadian ia bertemu dengan Stanley yang menceritakan pengalamannya saat bercocok tanam bersama Lisa pun terlihat sama persis seperti yang terjadi di mimpinya. Bukan hanya itu saja, bahkan kejadian ia disemprot air seni, interview, sampai menerima ajakan Angela pun sama persis dengan yang terjadi di mimpinya. Alhasil, Rob yang mulai sangat ketakutan berlari menuju ke ruang kesehatan sekolah
untuk memeriksakan keadaannya. Namun setelah diperiksa, dokter pun mengatakan pada Rob bahwa Rob baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Rob pun lantas pergi dari tempat tersebut. Sore harinya, saat Stanley dan Rob sedang membeli karet cacing untuk Rob, tiba-tiba Rob mendapatkan SMS dari Gabriela. Rob yang menyadari bahwa ia lupa membatalkan janjinya pada Gabriela, lantas meminta solusi pada Stanley. Stanley pun mengatakan bahwa Rob harus mengabaikan Gabriela, dikarenakan saat ini Angela lah yang jauh lebih penting dan lebih endes dari apapun yang ada di dunia ini. Alhasil, Rob pun langsung berangkat menuju ke rumah Angela. Di pertengahan perjalanan, kejadian Rob disenggol mobil yang langsung kabur pun terjadi kembali. Sesampainya di rumah Angela, Rob pun langsung diberi serangan yang sama persis seperti mimpinya. Alhasil Rob pun kembali cekicrot dan Rob pun kembali terbangun dari tidurnya. Dan kejadian tersebut terus berulang dan berakhir di rumah Angela. Jadi pada intinya ketika Rob mengalami cekicrot, maka ia akan langsung mengalami pengulangan hari. Setelah beberapa kali Rob mengalami hal yang sama terus, akhirnya kali ini Rob yang baru bangun segera menuju ke rumah Lisa tanpa menemui ayahnya terlebih dahulu. Di rumah Lisa, Stanley yang masih berbaring di ranjang terkejut dengan datangnya Rob yang masuk lewat jendela. Lisa pun bertanya pada Rob, mengapa Rob masuk ke dalam kamarnya. Rob pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah ia alami pada Stanley dan juga Lisa. Namun Stanley yang mendengar cerita dari Rob bukannya memberi solusi, namun malah meminta pada Lisa agar Lisa mau bercocok tanam bertiga bersama Rob juga. Mendengar hal tersebut, Lisa pun sontak menolaknya. Namun sebelum Lisa berangkat ke sekolah, ia mengatakan pada Stanley, "Stanley, keluar." Alhasil Stanley pun tiba-tiba cekicrot. Lalu Lisa pun mengatakan pada Rob, "Kau juga Rob, silahkan keluar." Dan Rob pun juga ikut cekicrot. Alhasil Rob pun kembali terbangun dari tidurnya, coy. Namun kali ini Rob langsung berangkat menuju ke rumah Gabriela. Namun sial, saat Rob sampai di rumah Gabriela, ternyata Gabriela bersama Arthur telah berangkat ke sekolah. Rob pun langsung menuju ke sekolah dan langsung mencari Gabriela. Setelah bertemu dengan Gabriela, tiba-tiba datang beberapa pria yang langsung menyemprotkan air seni ke celana Rob. Namun kali ini Rob tidak diam saja. Rob langsung merebut alat penyemprot tersebut dan langsung menghancurkannya. Alhasil, hal tersebut sontak membuat para pria tersebut marah dan langsung mengejar Rob. Singkat cerita, Rob berhasil bersembunyi dari para pria yang mengejarnya tersebut di sebuah ruangan yang langsung Rob kunci. Namun saat Rob akan keluar ruangan, ternyata para pria tersebut sudah berada di depan pintu bertujuan untuk mendobraknya. Alhasil, Rob pun dengan sangat ketakutan langsung melakukan telalai santuy agar bisa kembali mengulang hari. Alhasil, saat pria tersebut berhasil mendobrak pintu, Rob pun telah berhasil cekicrot dan kembali terbangun dari tidurnya. Dan Rob pun langsung berangkat ke sekolah lagi. Sesampainya di sekolah, Stanley dan Gabriela yang melihat Rob terus tersenyum senang mulai sangat khawatir dengan Rob. Saat Stanley mengatakan pada Gabriela bahwa Rob sudah gila, Rob pun mengatakan bahwa ia tidak gila. Hanya saja hari ini ia merasa bisa melakukan apa saja semaunya tanpa harus memikirkan resikonya. Mendengar hal tersebut, Gabriela dan Stanley pun langsung bergegas menuju ke kelas. Sedangkan Rob malah mengendarai mobil-mobilan golf di lorong sekolah. Salah satu siswa yang bertugas sebagai panitia interview yang melihat Rob mengendarai mobil golf langsung menghentikannya. Namun saat siswa tersebut mau mencatat nama Rob agar Rob dihukum, Rob yang melihat ada seorang siswi yang akan membolos langsung memanggilnya dan menyuruh siswi tersebut untuk beradu cingur dengan siswa petugas keamanan tersebut. Dan demi tidak dihukum, siswi tersebut pun akhirnya melakukannya. Tidak selang berapa lama, Gabriela datang. Rob pun lantas mengajak Gabriela menuju ke dalam bus untuk berbicara. Di dalam bus, Rob pun bertanya pada Gabriela, sejak kapankah mereka berdua berteman? Gabriela pun menjawab bahwa ia mulai berteman dengan Rob saat semua orang tidak mau berteman dengan dirinya. Dan satu-satunya orang yang mau mengajak berbicara pada saat itu adalah Rob saja. Mendengar hal tersebut, Rob pun langsung memeluk Gabriela. Terlihat Gabriela dan Rob merasa sangat bahagia. Waduh, Rob ini akal-akalan aja pengen peluk Gabriela. Biar kena bola-bola. Setelah itu, Rob pun mengatakan pada Gabriela bahwa hari ini ia akan melakukan hal-hal yang dari dulu ia ingin lakukan, namun ia tidak berani melakukannya. Waduh, apalagi nih?
Dan Rob pun mulai melakukannya, mulai dari memakai toilet guru tanpa disiram, sampai memegang bola-bola kenyal milik Bu Harnett, yang sontak membuat Bu Harnett kaget dan langsung menelpon polisi. Namun, Rob dengan sangat santai menuju ke kantin sekolah bersama Gabriella dan juga Stanley. Sesampainya di kantin, Rob yang melihat seorang gadis bernama Lavin langsung segera menghampirinya. Lavin yang ternyata dulu pernah mengerjai Rob langsung diserang oleh Rob sampai tumbang. Lavin pun lantas bangun kembali dan balik menyerang Rob sampai tumbang. Lavin pun lantas menendang telur cacing Rob berulang kali sampai Rob lemes. Singkat cerita, karena semua hal yang telah dilakukan Rob di sekolah hari ini, Rob pun harus berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hansen. Di sini, Pak Hansen mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan Rob dari sekolah, sekaligus menyerahkan Rob ke pihak kepolisian. Mendengar hal tersebut, Rob pun mulai berusaha colalai agar bisa mengulang hari. Namun sial, di ruangan tersebut, Rob tidak menemukan bahan yang tepat untuk colalai. Sialnya Rob pun bertambah. Saat Rob sedang colalai sambil memejamkan mata, Pak Hansen tidak sengaja melihat kegiatan Rob tersebut. Sontak Pak Hansen pun langsung marah. Melihat Pak Hansen marah, Rob pun langsung lari menuju ke toilet dan mulai colalai lagi. Namun sial, cacing Rob yang telah ditendang oleh Lavin memutuskan untuk tidak mau beraksi. Rob yang sudah sangat putus asa lantas keluar dari toilet untuk menerima nasibnya. Namun sial, Lavin yang melihat Rob keluar dari toilet langsung menendang telur cacing Rob lagi. Tapi kali ini Rob malah justru ia cekicot yang membuat ia kembali terbangun dari tidurnya dan otomatis mengulang hari lagi. Setelah terbangun dari tidurnya lagi, Rob terlihat sangat tidak bersemangat. Ia pun menjalani semua kejadian yang terulang dengan sangat lemes. Malam harinya, Rob pun bertamu ke rumah Gabriella. Di sana, Rob menceritakan semua yang telah ia alami pada Gabriella. Namun, Gabriella yang mendengar cerita dari Rob tersebut tidak mampu untuk mempercayainya. Namun, Gabriella menyarankan agar Rob meminta bantuan pada Arthur, karena Arthur adalah anak yang paling jenius di muka bumi. Jadi, Gabriella berharap Arthur bisa mendapatkan solusi untuk Rob gitu. Sesampainya di rumah Arthur, nenek Arthur yang mengalami gangguan jiwa langsung mulai menyerang Rob. Alhasil kekacauan pun terjadi. Ibu Arthur yang mencoba menolong Rob malah justru tidak sengaja menyentuh cacing Rob yang membuat Rob cekicot. Alhasil Rob pun kembali harus mengulang hari. Kali ini, Rob pun langsung menemui Arthur di sekolah. Rob yang merasa ia telah disihir oleh Arthur, langsung bertanya pada Arthur apa yang telah Arthur si bocah jenius lakukan padanya. Mendengar hal tersebut, Arthur pun langsung berlari menjauh dari Rob, dan Rob pun langsung mengejarnya. Pak Hages yang melihat Rob sedang mencari Arthur, lantas mengatakan bahwa Arthur sedang berada di dalam toilet. Pak Hages pun meminta pada Rob agar Rob mau menghajar Arthur dengan sangat liar. Mendengar hal tersebut, Rob pun langsung masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet, Rob pun langsung menyerang Arthur. Namun saat Arthur menangis sembari mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang semua yang dialami Rob, Rob pun lantas melepaskannya. Setelah itu, Rob langsung menemui Stanley dan juga Gabriella, lalu mengajak mereka berdua menuju ke kelas Angela. Sesampainya di kelas Angela, Rob langsung mengatakan pada Angela bahwa sore ini ia ingin bercocok tanam bersama Angela sampai pagi menjelang. Gabriella yang mendengar hal tersebut merasa sangat kecewa dengan Rob. Alhasil Gabriella pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sore harinya, Rob pun datang ke rumah Angela. Dan mereka pun langsung melakukan adegan pembuka cocok tanam. Namun saat Angela sudah sangat bersemangat, tiba-tiba Rob menghentikan adegan tersebut dan langsung mengatakan bahwa ia kini sudah sangat tidak tertarik dengan Angela. Karena Angela tidak lebih dari wanita penyedia jasa cocok tanam yang ada di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut, Angela pun langsung mengusir Rob dari rumahnya. Saat Rob keluar dari rumah Angela, terlihat ayah Rob sudah berada di tempat tersebut. Ayah Rob mengatakan bahwa ia akan membawa Rob bertemu dengan temannya yang bernama Jack, agar Rob bisa diterima di Universitas Georgetown. Sesampainya di sebuah kafe, ayah Rob yang melihat Jack sangat sedih, langsung menghampirinya. Di sini, Jack mengatakan pada ayah Rob bahwa ayah Rob tidak boleh memaksa Rob untuk masuk ke universitas yang Rob tidak inginkan, karena kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang memiliki jalan dan cara yang berbeda. Mendengar hal tersebut, ayah Rob pun memberikan kebebasan pada Rob untuk menentukan takdirnya sendiri. Setelah itu, Rob pun mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan segera pergi
pergi ke rumah Gabriela untuk meminta maaf. Alhasil, ayah Rob dan Jack pun langsung mengantar Rob menuju ke rumah Gabriela. Sesampainya di rumah Gabriela, Rob pun dibantu ayahnya masuk ke kamar Gabriela melalui jendela kamar. Setelah Rob masuk ke kamar, Rob pun langsung meminta maaf pada Gabriela. Namun Gabriela yang masih kecewa menolak permintaan maaf Rob tersebut. Rob pun langsung mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun lantas mengatakan bahwa ia akan membantu Rob cekicrot agar Rob bisa mengulangi hari kembali. Namun saat Gabriela memegang cacing milik Rob, tiba-tiba ayah Gabriela muncul. Ayah Gabriela yang melihat hal tersebut sontak langsung marah. Namun saat Rob mengatakan kata-kata mutiara yang menyentuh hati tentang perasaannya pada Gabriela, akhirnya membuat ayah Gabriela terharu dan menyetujui hubungan mereka. Setelah ayah Gabriela pergi, Gabriela dan Rob pun langsung melakukan cocok tanam sampai cekicrot. Dan alangkah terkejutnya Rob, ternyata ia tidak kembali mengulang hari. Rob pun lantas mengatakan pada Gabriela bahwa ia tidak kembali mengulang hari. Mungkin dikarenakan ia telah berhasil memilih keputusan yang tepat di hari ini. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun menjadi bersemangat untuk bercocok tanam kembali. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ebet yang lagi dikejar-kejar dua orang kakak beradik bernama Molly dan Johnny. Ebet yang sangat ketakutan nggak sengaja nginjak perangkap yang menyebabkan ia kecucuk kayu besar nih guys. Molly yang lihat hal itu langsung mendekati Ebet. Sambil menghasil oleh jos Ebet, Molly bercerita kalau 10 tahun yang lalu ia sering banget dihasil oleh jos bapaknya. Sedangkan adiknya yaitu Johnny tiap hari selalu dikeplakin sampai ampun-ampun. Suatu hari saat Molly lagi dihasil oleh jos bapaknya, Johnny yang berhasil lepas dari rantai yang ngikat kakinya langsung mengecik bapaknya pakai rantai sampai kelapanya lepas nih guys. Setelah itu, karena kelamaan dikurung, mereka yang sangat kelaparan langsung memasak dan memberakot bapaknya dengan sangat lahap. Nah, sejak saat itu, mereka berdua jadi doyan berakot orang. Udah nggak mau lagi makan makanan lain nih guys. Selesai bercerita, Molly yang lihat Johnny datang langsung nyuruh Johnny bawa Ebet ke rumah buat diproses. Terlihat sangat jelas mereka berdua memakan stik Ebet dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Suatu sore di sebuah hotel, terlihat seorang gadis penyedia jasa hasil oleh jos mendatangi pelanggannya yang bernama Jackie. Mereka pun mulai berhasil oleh jos dengan sangat luar biasa. Namun saat Jackie udah mau selesai, Jackie tiba-tiba mengecik gadis tersebut dengan kawat sampai meninggoy. Jackie pun bilang kalau ia ngelakuin semua ini karena ia benci dengan ibunya yang merupakan seorang wanita hasil oleh jos. Jadi dia akan terus cari wanita yang kerjanya kayak ibunya untuk dibebaskan dari dosa dengan cara dikecik sampai meninggoy. Di rumah Molly, terlihat Molly dan Johnny lagi nonton sinetron sedih yang berjudul Cintaku Ditolak Pak Le Pentol. Saking sedihnya, Johnny sampai meneteskan air mata nih guys. Karena memang sinetronnya sedih banget sih. Pagi harinya, Jackie terlihat nyanyi-nyanyi dengan lirik kalau dia akan segera nyari gadis hasil oleh jos lagi nih guys. Setelah itu, ia pun pergi menyusuri jalanan sambil celingak-celingu. Jackie yang lihat Molly di pinggir jalan lagi mau buang sampah, nampak sangat tertarik dengan kemuantepan si Molly. Ngelihat Molly masuk mobil, Jackie pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya Jackie di sebuah hotel, Jackie mesen kamar sama resepsionis sekaligus pemilik hotel yang bernama Charlie. Di sini, Jackie sempat ngelihat ada Molly berkeliaran di sekitaran hotel. Tapi masih belum jelas nih apa yang dilakukan Molly di tempat itu. Di hotel tempat Jackie nginap sebelumnya, seorang detektif bernama Bram terlihat bingung mencari pelaku yang telah membuat seorang gadis hasil oleh jos meninggoy di kamar tersebut. Malam harinya di sebuah bar, terlihat Molly lagi ngobrol dengan bartender yang bernama Bonnie mengenai minuman paling seger. Lalu datang seorang gadis bernama Tina yang langsung ikut ngobrol. Gak selang berapa lama, tiba-tiba pandangan Molly dan Tina tertuju pada Jackie yang baru datang di bar tersebut. Molly yang memang kerja di bar itu langsung segera menuju ke meja pelanggan untuk mencatat pesanan tambahan. Sedangkan Jackie langsung mesen minuman sama si Bonnie nih guys. Di sini, Jackie bertanya pada Bonnie mengenai Molly. Jackie bilang kalau dia sangat tertarik dengan kewauan Molly dan sangat ingin berkenalan. Apakah diperbolehkan? Mengetahui Molly masih jomblo,
Jackie menuju ke meja yang sedang dibersihkan Mbak Molly. Mereka pun mulai berkenalan. Karena Molly dan Jackie sepertinya saling tertarik satu sama lain, jadi PDKT mereka berdua berjalan dengan cukup lancar. Tapi saat Jackie minta Molly ngambilin minum lagi untuknya, yang datang nganter minuman malah si Tina nih guys. Jackie pun tanya, kemana perginya Molly? Tina bilang kalau jam kerja Molly udah habis. Jadi, sekarang Molly udah pulang. Mendengar hal itu, Jackie pun segera pulang juga nih guys. Pagi harinya, terlihat Molly sedang olahraga untuk melatih kakinya. Agar nanti saat ia dan adiknya butuh makan stik orang, ia bisa lari lebih cepat dari orang yang ia targetkan. Sedang asik lari di sekitar pekarangan rumahnya, Molly yang lupa udah masang perangkap, hampir kena perangkap panah yang ia pasang sendiri. Saat masuk rumah, Molly bilang ke Johnny kalau ia sekarang udah lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Johnny yang lagi masak stik dan sop nyuruh Molly buat siap-siap makan. Terlihat sangat jelas Molly sangat menyayangi Johnny lebih dari apapun di dunia ini. Saat sedang mandi, Molly yang teringat wajah Jackie mulai berasilolijos sendirian sampai keluar cairan merah karena terlalu semangat memainkannya. Sedangkan di hotel, Jackie yang juga ternyata terbayang-bayang terus si Molly melakukan hal yang sama. Namun nggak sampai keluar cairan merah nih si Jackie guys. Malam harinya, terlihat detektif mendatangi Hotel Charlie buat nanyain apakah ada orang nginap yang bernama Jackie. Setelah detektif nyebutin ciri-cirinya dan mengatakan bahwa Jackie telah membuat banyak gadis meninggoy termasuk anak perempuannya, Charlie pun ngasih tahu kalau memang Jackie nginap di hotelnya. Detektif pun meminta Charlie buat memberikan kamar tepat di sebelahnya kamar Jackie. Setelah setuju dengan harganya, detektif pun segera menuju ke kamarnya. Di bar saat lagi kerja, Molly yang lihat sepasang kekasih sangat sweet bingit bernama Bima dan Mia mulai ngerasa iri nih guys. Molly pun lantas menangkap pasangan tersebut nggak tahu bagaimana caranya dan membawanya ke tempat sepi. Di sini, Molly ngomong sama mereka berdua kalau sebenarnya ia sudah capek jomblo. Dia juga pengen punya pasangan yang bisa diajak berasilolijos kapan aja. Selesai cerita, Molly langsung menyucuk Bima beberapa kali sampai meninggoy. Setelah itu, ia ngasih tahu Mia agar Mia nggak sedih karena ia akan ngenalin Mia dengan pria yang lebih baik daripada si Bima, yaitu Johnny. Di sebuah minimarket, terlihat Jackie sedang ingin beli peso. Namun karena nggak ada, Jackie yang mau keluar minimarket bertemu dengan gadis penyedia jasa asilolijos nih guys. Jackie pun tanpa basa-basi langsung ngajak gadis tersebut ikut dengannya. Di bar, detektif menanyai si Bonnie mengenai si Jackie. Bonnie bilang kalau dia nggak tahu. Tiba-tiba Tina muncul sambil bilang kalau malam itu Jackie datang dan sempat ngobrol dengan Molly. Detektif pun minta jadwal kerja si Molly. Setelah dapat, detektif pun segera pamit untuk pulang nih guys. Di sebuah tempat kayak mobil begini, Jackie asik berasilolijos dengan gadis yang tadi ia temui di minimarket. Dan seperti biasa, saat Jackie akan selesai, Jackie yang nemu peso sambil bilang kalau ia menebuskan dosa sang gadis, langsung menyucuk gadis tersebut sampai meninggoy. Di rumah Molly, terlihat Johnny sedang memproses jenazah Mia dan Bima, agar besok ia dan Molly bisa pesta makan stik sampai kenyang. Di momen ini, Molly nanya sama Johnny, apakah Johnny pernah berpikir buat punya pasangan? Johnny yang ngasih kode kalau itu adalah hal yang sia-sia, membuat Molly memutuskan buat keluar rumah. Pagi harinya saat Jackie keluar hotel, terlihat Pak Detektif mendorbak kamar Jackie untuk memeriksa kamar tersebut. Karena nggak nemuin apapun yang mencurigakan, Mas Detektif yang mau keluar kamar malah ketemu si Jackie nih guys. Saat Mas Detektif mengeluarkan beberapa pertanyaan buat Jackie, Jackie dengan sangat santuy menuju ke mobilnya sembari bilang kalau detektif harus punya bukti. Mengetahui detektif nggak punya bukti yang mengarah ke Jackie, Jackie pun segera pergi dari tempat itu. Di bar, Jackie yang lihat Molly lagi beres-beres meja, ngajakin Molly buat minum dengannya sebentar saja. Awalnya Molly nolak nih guys, karena ia sudah pengen pulang. Namun karena Jackie terus memohon, alhasil Molly pun mengiyakan tawaran tersebut. Di bar lain, Jackie dan Molly terlihat semakin akrab. Mereka mulai ngobrolin hal-hal yang menyenangkan. Setelah beberapa kali minum dan mengobrol, Jackie izin ke panggung buat nyumbang lagu nih guys. Gak beberapa lama, terlihat detektif muncul ngeliatin Jackie. Jackie yang bilang kalau lagu yang ia nyanyikan khusus buat Molly, sontak membuat Molly semakin merasakan kasih sayang yang luar biasa.
Sadar ada detektif yang terus ngeliatin, Jackie pun ngajak Molly pergi dari bar tersebut. Setelah resmi jadian, Jackie ngajak Molly ke minimarket buat beli jajan. Selesai beli jajan, Molly ngajak Jackie berkeliling. Di tengah jalan, mobil Jackie sempat dilempari sekumpulan anak kecil. Jackie yang mau ngejar anak-anak itu dengan tongkat baseball langsung dicegah sama Molly. Mereka pun melanjutkan berkeliling di pekarangan rumah Molly dengan Molly kayak begini nih guys. Capek muter-muter, Molly turun dari mobil dan segera lari ninggalin Jackie. Jackie pun langsung ngejar Molly. Setelah ketemu, mereka berdua pun mulai minum es teh berdua sambil ngobrol-ngobrol. Jackie yang ngerasa harus segera melakukan asil oleh Josh, mulai melakukan pembukaan. Namun, Molly yang lihat Johnny datang, mutusin buat pamit pergi. Namun sebelum pergi, Jackie minta Molly janji besok ketemuan lagi di sebuah warung kopi. Setuju dengan janji itu, Molly pun segera pergi dari tempat itu. Setelah Molly pergi, Jackie yang serem dengar suara erangan dari Johnny, langsung segera pergi. Sampai di rumah, Molly yang tahu Johnny marah, mulai minta maaf atas semua yang udah ia lakukan sama Jackie malam ini. Johnny yang kesel, sambil membawa kelapa bapaknya, ia pun masuk ke kamar buat nangis. Di tempat Jackie, terlihat Jackie asik nyanyi-nyanyi sambil main gitar nih guys. Siang harinya, Jackie yang keluar hotel terlihat masih tetap dipantau sama Mas Detektif. Sedangkan di rumah Molly, Johnny yang masih sedih terlihat menuju kamar Molly untuk ngajak makan. Ngelihat Molly nggak ada di kamarnya, Johnny langsung meremas boneka yang Jackie belikan buat Molly dengan penuh kekesalan. Saat Molly dan Jackie santuy di emperan warung kopi, terlihat Mas Detektif masih memantau dari parkiran. Selesai ngopi, Molly ngajakin Jackie ke tempat peramal buat ngeramal nasib. Piri Nirmil yang bernama Tati ini bilang kalau Molly sedang disayang oleh seorang pria yang akan berujung salah satu dari mereka berdua harus meninggoy. Melihat mata dari Piri Nirmil itu seperti ini, Molly yang takut langsung segera keluar ruangan dan ngajak Jackie yang dari tadi nunggu di luar buat pergi. Sementara itu, Mas Detektif masih semangat ngikutin mereka berdua nih guys. Sesampainya mereka berdua di tempat kayak begini, mereka berdua saling curhat tentang kehidupan mereka berdua. Molly bilang kalau dia punya adik yang selalu melindunginya. Sedangkan Jackie dari kecil gak ada yang jagain karena gak punya ayah, sedangkan ibunya seorang penyedia jasa asil oleh Josh. Molly dan Jackie pun bilang kalau mereka berdua sepakat akan melaksanakan pernikahan secepatnya. Karena mereka berdua belum pernah ngerasain jatuh hati seperti sekarang ini sebelumnya. Jackie lantas mulai melakukan gerakan asil oleh Josh. Namun saat Jackie ngelihat ada semacam tato di perut Jenny yang kayaknya Jackie ini tahu tentang tato itu, langsung agak ngejauh dan seperti ngerasa ketakutan nih guys. Molly yang tersinggung dengan Jackie yang tiba-tiba ngejauh, kayak seolah-olah Molly itu bau, langsung segera lari pergi. Jackie pun mencoba mengejarnya. Anehnya, Molly pergi pakai mobilnya sendiri. Begitupun juga dengan Mas Jackie. Bentar, bukannya tadi Molly perginya bareng Mas Jackie pakai mobil Mas Jackie ya? Agak aneh nih film. Sang detektif yang lihat kejar-kejaran antara Jackie dan Molly mutusin buat join juga nih guys. Sepanjang jalan, Molly terlihat nangis karena ngerasa ternyata memang gak ada yang benar-benar sayang dengan dirinya kecuali adiknya. Molly yang lihat ada pria yang minta tumpangan tanpa pikir panjang berusaha menarbaknya. Beruntung pria itu berhasil menghindar. Molly pun lantas turun mobil dan ngajakin pria itu buat masuk mobilnya untuk diberikan tumpangan. Jackie yang lihat semua kejadian tadi masih setia ngikutin dari belakang. Di mobil, Molly bilang ke pria yang bernama Juki ini kalau dia ingin pulang sebentar ke rumah untuk ganti baju. Setelah itu, baru bisa ngantar Juki ke tujuannya. Tanpa curiga sedikit pun, Juki pun bilang, "Oke dan terima kasih." Ngelihat ini, ternyata rumah Molly itu punya pekarangan yang sangat luas guys, dan memiliki pintu pagar otomatis kayak gini. Sampai di dekat rumah, Molly segera masuk ninggalin Juki sendiri di mobil. Di depan gerbang, Jackie yang nggak bisa masuk, mulai cari jalan lain. Di rumah, ngelihat Johnny masih ngambek, Molly ngasih tahu kalau dia lagi bawa orang yang siap diproses sama si Johnny. Dengar hal itu, Johnny pun nampak bahagia dan nggak ngambek lagi nih guys. Juki yang lagi dengerin musik pakai headset nggak denger saat Johnny datang. Alhasil, Juki pun ditarik keluar dari mobil. Juki yang ketakutan langsung lari kenceng nih guys. Lihat Juki lari, Molly dengan armornya bersiap mengejar. Jackie yang udah berhasil masuk ke pekarangan Molly terlihat menyaksikan semua yang terjadi di tempat itu. Jackie yang akhirnya patah hati karena orang yang disayangin ternyata adalah seorang psikopat, hanya delongop aja nih guys.
Dengan megang peso, Mas Jeki mutusin buat ngikutin adegan pengejaran tersebut. Setelah beberapa saat lari-larian ke sembarangan arah, Mas Juki yang ingin istirahat sejenak malah ketemu Jeki bawa peso. Mas Juki yang mau lari lagi malah ketemu Molly yang langsung menyereset tangan dan kelapa Mas Juki pakai peso panjangnya sampai meninggoy. Jeki yang takut ketahuan Molly langsung segera bersembunyi. Singkat cerita, di dalam rumah saat Molly dan Johnny lagi nyicipin si Juki, Jeki yang nonton dari sela-sela dinding mulai ngerasa ngeri dan mutusin pergi. Sore harinya, Charlie yang lihat Jeki mengemasi barang-barangnya langsung menghampirinya buat nanya apakah Jeki akan check out. Bukannya ngejawab, Jeki malah langsung masukin Charlie ke dalam bagasi mobilnya dan segera pergi dari motel itu. Nggak selang berapa lama, detektif datang nyari Charlie, tapi nggak ketemu. Di rumah Molly, terlihat Molly pergi pakai mobil nggak tahu mau kemana nih guys. Mas Jeki yang lihat Molly pergi, langsung nemuin Johnny buat nyerahin Charlie sebagai hadiah untuk diproses. Johnny terlihat bingung nih, soalnya dia nggak suka meroses orang lemah. Mengetahui hal itu, Jeki lantas menyucuk pinggang Charlie sampai adu-adu. Saat Johnny lagi fokus ngeliatin kondisi Charlie, Jeki dengan santuy mengeplak kelapa Johnny sampai semaput. Setelah itu, Jeki naruh Charlie dan ngikat Johnny di gudang bawah tanah. Di bar, terlihat detektif nemuin Tina buat nanyain alamat rumah Molly. Setelah dapat alamatnya, detektif pun segera pamit pergi. Di suatu parkiran, detektif yang ngelihat Molly selesai belanja, mutusin buat ngikutin nih guys. Sampainya di pekarangan rumah, Molly yang sadar lagi diikutin, langsung turun dari mobil dan segera berlari pergi. Detektif pun berusaha jelasin kalau dia kesini hanya pengen tanya-tanya tentang Jeki yang merupakan seorang psikopit durjana. Namun sial, saat Molly akan mendekati detektif yang nggak sengaja nginjak perangkap panah harus meninggoy dengan rasa sangat kecewa nih guys. Molly pun kembali ke mobil dan segera menuju ke rumah. Sampai di rumah, Molly yang lihat Jeki lagi masak langsung nanya di mana Johnny berada. Jeki bilang kalau Johnny sudah berada di tempat yang aman. Molly yang kesal langsung mengambil peso buat mojokin Jeki. Jeki bilang kalau sekarang ini Johnny lagi di gudang sedang memproses seorang bernama Charlie. Ngelihat Molly percaya, Jeki langsung ngajakin Molly minum bareng. Setelah itu, Jeki ngajakin Molly makan malam bareng dengan menu masakan steak Juki ala Chef Jeki. Molly nampak sangat bahagia diperlakukan istimewa sama si Jeki. Di sini, Jeki nyuapin Molly dengan sangat sweet. Walau Jeki nggak ikut makan, Molly nampak bahagia karena ia belum pernah mendapatkan perlakuan sweet kayak gini sebelumnya. Namun saat Jeki bilang kalau yang lagi dimakan itu bukanlah steak Juki, melainkan steak Johnny, Molly langsung lari ke wastafel buat huek-huek nih guys. Molly yang lihat peso mencoba buat nyucuk Jeki, namun gagal. Jeki pun langsung ngeplak Molly sampai semaput. Singkat cerita, Molly yang sadar dalam kondisi sudah terikat di kasur mulai bertanya kenapa Jeki ngelakuin semua ini. Jeki bilang karena Molly udah bikin ia jatuh cinta, namun setelah Jeki tahu kalau Molly punya tato dan tato itu identik dengan wanita pekerja asal oleh Josh, Jeki pun merasa sangat patah hati banget nih guys. Apalagi ditambah ia ngelihat sendiri kalau Molly itu ternyata psikopit pemakan stik orang. Otomatis membuatnya semakin kesel banget. Setelah ngomong begitu, Jeki pun mulai mengasih oleh Josh Molly dengan cukup seru. Johnny yang dengar suara Molly sedang diasil oleh Josh langsung dikasih motivasi sama Charlie agar bisa menghancurkan rantai yang sedang mengikatnya. Dan benar saja, Johnny pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya dengan motivasi tersebut. Di kamar Molly, seperti biasa, Jeki yang sudah akan selesai langsung mengecik Molly pakai tali. Beruntung, Johnny datang langsung mengecik Jeki pakai rantai sampai meninggoy dengan Charlie yang masih terus ngasih motivasi dari pundak Johnny. Cerita diawali dengan memperlihatkan seseorang bernama Miri dan sahabat sekontrakannya bernama Zack yang baru bangun dan akan berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing. Saat di dalam mobil, Zack yang melihat Miri sedang memakai koyo langsung segera mengambilnya dan menempelkannya di alat pusrengnya agar tidak kedinginan. Namun karena koyo tersebut merupakan koyo ekstra panas, alhasil Zack yang kepanasan pun langsung keluar dari mobil dan segera membuang koyo tersebut.
Sesampainya Zack di tempat kerjanya, yaitu di sebuah warung kopi, terlihat salah satu temannya yang bernama Delaney sedang diceramahi oleh bos mereka agar tetap bekerja saat perayaan Thanksgiving sedang berlangsung. Dikarenakan sang bos ingin warungnya tetap buka saat sang bos sedang liburan Thanksgiving bersama keluarganya. Malam harinya saat Delaney sudah pulang, terlihat Miri menjemput Zack di warung kopi sambil sekalian ganti baju. Di sini mereka sempat mengobrolkan tentang tagihan listrik, air, dan sewa rumah mereka yang sudah tertunggak beberapa bulan. Namun karena mereka masih belum memiliki uang, alhasil mereka berdua hanya saling menenangkan saja satu sama lain. Esok malamnya saat Miri sedang mandi, tampak air di rumah kontrakan mereka berdua telah diputus karena belum membayar. Namun karena mereka berdua akan mendatangi sebuah pesta reuni sekolah, alhasil mereka berdua tidak memusingkan mengenai air tersebut. Sesampainya di tempat pesta, terlihat Miri dan Zack mulai bergaul dan mengobrol dengan teman sekelas mereka masing-masing. Di sini Zack sempat berpusreng ria dengan salah satu teman sekelasnya. Setelah Zack selesai pusreng, Zack yang melihat Miri sedang mengobrol dengan temannya yang merupakan artis film pusreng, langsung segera menghampirinya untuk bertanya-tanya mengenai penghasilan seorang artis pusreng. Setelah selesai pesta, saat Miri dan Zack sedang bersantai, tiba-tiba listrik mereka padam karena sudah menunggak pembayaran. Mereka pun lantas menuju ke sebuah bar untuk berbincang. Di sini Zack mengajak Miri untuk membuat sebuah film pusreng agar bisa melunasi semua tagihan sebelum mereka berdua disuruh keluar dari kontrakan dan harus tinggal di dalam mobil. Awalnya Miri setuju karena ia mengira lawan pusrengnya di film nanti merupakan seseorang aktor yang tampan. Namun ketika Zack mengatakan bahwa Miri akan beradu akting dengannya, Miri yang sudah menganggap Zack seperti saudaranya sendiri sontak langsung menolaknya. Zack pun tidak putus asa. Ia terus saja membujuk Miri dengan perkataan-perkataan manis setiap hari. Hingga pada suatu malam, saat mereka berdua sedang kedinginan di dalam rumah karena tidak memiliki listrik, Zack yang bersimpuh di depan Miri sambil memohon, akhirnya mendapatkan jawaban positif dari Miri. Ya, Miri bersedia membuat sebuah film pusreng bersama Zack. Esok harinya, Zack menemui Delaney untuk membantunya membuat film sebagai produser. Karena Delaney memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai film mereka nanti. Alhasil, mereka pun berhasil disewakan sebuah gudang oleh Delaney untuk melakukan syuting. Setelah itu, Zack langsung menemui teman semasa SMA-nya dulu yang bernama Deka dan langsung menawarinya bergabung sebagai seorang kameramen. Setelah mengetahui yang akan dibuat adalah film pusreng keduniawian, tanpa pikir panjang, Deka pun bersedia untuk bergabung. Malam harinya, Zack dan Miri mulai memikirkan judul untuk filmnya nanti. Setelah mendapatkan judulnya, pagi harinya mereka langsung melakukan audisi pemeran yang akan membantu filmnya nanti. Karena sebuah film membutuhkan jalan cerita sekaligus aktor dan aktris yang cukup banyak. Dari audisi tersebut, mereka berhasil mendapatkan pemeran tambahan yaitu John, Lester, Betsy, dan juga Jenny. Tema film yang akan mereka produksi adalah film pusreng luar angkasa. Zack pun mulai membagikan naskah kepada para pemeran. Saat Miri membuka naskah tersebut, ia yang melihat kalau ia hanya akan pusreng bersama Zack saja, sedangkan Zack akan pusreng juga bersama Jenny, langsung protes. Zack yang tidak ingin Miri berhenti karena kecewa dengan naskahnya, alhasil dengan berat hati mengiyakan permintaan Miri tersebut. Mereka pun langsung mencoba kostum-kostum yang akan mereka gunakan syuting besok pagi. Terlihat mereka semua sangat antusias dan semangat saat memakai kostum yang telah disewakan oleh Delaney. Setelah selesai, mereka pun pulang untuk istirahat agar esok pagi bisa syuting dengan wajah yang segar. Namun sial, esok paginya ternyata gudang tempat mereka syuting sedang dihancurkan oleh para kontraktor. Dikarenakan ternyata tempat yang mereka sewa tersebut telah dijual kepada pemerintah untuk pembangunan taman kota. Mengetahui hal itu, Miri, Zack, dan kawan-kawan terlihat sangat kecewa. Dikarenakan selain mereka telah kehilangan tempat syuting, semua peralatan beserta kostum mereka pun telah rusak. Mereka pun lantas berkumpul di warung kopi tempat Zack dan Delaney bekerja. Di sini saat semuanya sedang kecewa karena gagal bikin film, tiba-tiba Zack mendapatkan ide untuk membuat film di warung kopi tersebut pada saat tengah malam setelah warung tutup. Dan film pusreng yang akan dibuat adalah pusreng santuy di warung kopi sederhana.
Malam harinya mereka pun memulai syutingnya dengan sangat lancar. Adegan hari pertama ini diperankan oleh Lester dan juga Jenny. Namun saat sedang seru-serunya, tiba-tiba muncul pelanggan yang sedang oleng masuk untuk membeli kopi. Alhasil Zack pun langsung memberinya kopi dan segera menyuruh pelanggan tersebut untuk segera pergi. Untung aja ya guys, pelanggan yang sedang oleng tadi nggak sadar kalau di hadapannya ada Jenny dan Lester yang sedang push rank keduniawian. Soalnya dia lagi oleng guys, jadi nggak sadar dia. Pagi harinya setelah syuting selesai, Zack mengatakan pada Miri bahwa kini mereka harus bersiap-siap untuk giliran mereka syuting malam ini. Di sini mereka berdua berjanji bahwa setelah syuting mereka akan tetap menjadi sahabat dan tidak akan terjadi baper-baperan ala anak alay. Malam harinya, syuting pun kembali dimulai. Terlihat sangat jelas Zack dan Miri nampak sangat grogi karena selama bertahun-tahun bersahabat, malam inilah untuk pertama kalinya mereka akan push rank keduniawian bersama. Alhasil sepanjang syuting mereka terlihat sangat kaku dan saat push rank mereka malah saling jatuh cinta guys. Namun mereka berdua tidak ada yang berani mengakuinya. Waduh malah jatuh cinta piye. Setelah selesai syuting, saat di rumah Miri bertanya pada Zack apakah besok ia akan melanjutkan syuting push rank bersama Jenny dan ia harus syuting bersama Lester. Zack dengan sedikit ragu mengatakan bahwa ia menyerahkan semua keputusan pada Miri. Jika Miri mau, ia akan melanjutkannya, namun jika Miri menolak, maka ia akan menyudahi syutingnya dan segera membuat endingnya. Namun saat Miri akan menjawab, tiba-tiba listrik dan air di rumah mereka menyala. Lalu muncul teman-teman yang lain yang ternyata mereka semualah yang telah membayarkan tagihan Miri dan juga Zack. Terlihat kebahagiaan yang sangat luar biasa terpancar di wajah mereka semua. Saat Zack dan kawan-kawan sedang mengobrol di meja makan, terlihat Jenny bertanya pada Miri apakah ia diperbolehkan untuk push rank bersama Zack esok malam. Miri pun mengatakan bahwa semua itu harus Jenny tanyakan langsung pada Zack. Jenny pun langsung mengajak Zack untuk menuju ke ruangan lain. Terlihat sangat jelas Miri sangat kecewa melihat Zack dan Jenny yang sedang menuju ke ruangan lain. Singkat cerita, hari terakhir syuting pun tiba. Saat Zack akan berakting dengan Jenny, tiba-tiba Miri datang dan langsung mengajak Zack ke ruangan lain. Di sini Miri mengatakan jika Zack berakting dengan Jenny, maka malam ini juga ia akan berakting dengan Lester. Mendengar hal itu, tiba-tiba Zack mengatakan bahwa ia semalam tidak push rank dengan Jenny dan tidak akan pernah push rank dengan Jenny selamanya. Lalu Zack pergi meninggalkan lokasi syuting begitu saja. Pagi harinya saat Miri pulang ke kontrakan, Miri nampak terkejut karena melihat ternyata Zack telah pergi dari kontrakan entah kemana. 3 bulan kemudian, terlihat Zack yang sudah pindah ke sebuah kota bernama Bila-Bila City, kini bekerja sebagai badut di sebuah pasar malam. Tidak selang berapa lama, Delany muncul dan langsung mengajak Zack untuk mengobrol. Di sini, Delany membujuk Zack agar mau menyelesaikan filmnya. Dikarenakan jika tidak selesai, maka ia yang sudah mengeluarkan banyak biaya akan sangat merugi dan bisa sampai bangkrut. Mendengar hal itu, alhasil Zack pun bersedia menyelesaikan filmnya tersebut demi Delany. Sesampainya di rumah Delany, Zack yang melihat Deka sedang mengedit filmnya langsung bertanya, di manakah adegan Miri dan Lester saat ia pergi dari lokasi syuting waktu itu. Deka pun menjawab bahwa adegan tersebut tidak pernah terjadi. Dikarenakan malam tersebut Miri mengatakan pada Deka bahwa ia sangat menyayangi Zack. Mendengar hal itu, Zack pun langsung bergegas menuju ke kontrakan untuk menemui Miri. Sesampainya di kontrakan, Zack pun langsung mengutarakan perasaannya kepada Miri yang langsung disambut Miri dengan perasaan haru. Dan kisah pun ditutup dengan bahagia di mana Zack berpush rank ria sampai rank tertinggi bersama dengan Miri. Di sebuah ruangan terdapat 2 orang dokter yang sedang membuka kantong jenazah. Setelah membuka kantong jenazah tersebut, mereka berdua pun saling mengobrol mengenai jenazah tersebut. Lalu salah satu dokter yang bernama Dr. Upton akhirnya keluar menuju ruang kejiwaan dengan ditemani 2 orang perawat. Di dalam ruangan kejiwaan tersebut terdapat 1 orang pasien yang bernama Beth.
Nama lengkapnya adalah Elizabeth. Pasien ini memiliki nama panggilan yaitu Derby. Derby adalah sahabat dekat dari Dr. Upton, yang mana Derby juga termasuk seorang dokter atau psikolog. Derby langsung mendekati Dr. Upton dan menyuruh Dr. Upton untuk memotong kelapa jenazah yang telah dilihat oleh Dr. Upton tadi. Derby yang terlihat terlalu bersemangat membuat dua orang perawat pendamping Dr. Upton langsung menghadang Derby. Dr. Upton pun menyuruh untuk melepaskan Derby dan menyuruh dua perawat itu untuk keluar ruangan. Lalu Derby dan Dr. Upton pun bercerita. Derby menceritakan tentang masa lalunya sebelum ia berada di tempat tersebut. Jadi beberapa hari yang lalu, saat sedang di kantornya, Dr. Derby didatangi oleh seorang pasien yang sedang mengeluhkan kehidupannya. Setelah pasien itu keluar, datanglah lagi pasien laki-laki yang bernama Asa. Dia datang sangat-sangat ketakutan dan sangat gelisah. Dr. Derby pun bertanya tentang keluhannya. Asa pun menjelaskan tentang keluhannya. Kalau dia ketakutan oleh ayahnya karena ayahnya bisa menukar-nukar jiwa seseorang. Ayah Asa ingin menukar jiwanya dengan jiwa Asa. Oleh sebab itu, Asa sangat takut sekali dengan ayahnya. Namun, Dr. Derby tidak percaya dengan cerita tersebut. Tiba-tiba, Asa ditelepon oleh ayahnya dan tidak lama kemudian, Asa pun kejang. Derby pun bingung, kenapa Asa tiba-tiba saja kejang. Setelah kembali sadar, Asa yang awalnya tadi sangat gelisah dan ketakutan, tiba-tiba menjadi sangat-sangat tenang dan bersikap seperti orang lain. Lalu Dr. Derby yang khawatir lantas memberikan nomor telepon kepada Asa. Di situ Asa malah menggoda Dr. Derby. Setelah itu Asa pun langsung pergi. Terlihat Derby masih sangat syok atas apa yang telah terjadi barusan. Malamnya, dia bercerita kepada suaminya atas peristiwa yang telah terjadi. Suaminya pun menasihati Derby. Seharusnya seorang psikolog tidak membawa keluhan pasiennya ke dalam rumah tangga. Derby pun lantas meminta maaf. Setelah itu, mereka pun makan malam. Dan dilanjutkan push rank dengan gaya freestyle tentunya, guys. Di pagi harinya, Derby datang ke rumah Asa karena sangat penasaran. Saat Dr. Derby masuk dan mencari Asa, dia melihat sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Maksudnya buku yang ditulis oleh Dr. Derby. Setelah itu, dia melihat bapak Asa yang sedang sakit-sakitan. Dr. Derby. Derby menanyakan banyak pertanyaan kepada bapaknya Asa, yang membuat bapaknya Asa jengkel lalu menyuruh Derby untuk pergi dari rumahnya. Esok harinya, Derby didatangi oleh pasien lagi yang mengalami masalah terhadap hidupnya. Lalu, Derby pun menanyakan kepada pasien tersebut apakah dia mau dihipnotis agar menjadi rileks. Pasien tersebut pun setuju, dan Derby pun mulai menghipnotis pasien tersebut dengan menggunakan cahaya dari pulpennya. Saat pasien tersebut sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, tiba-tiba Asa datang. Dr. Derby pun langsung meninggalkan pasien tersebut. Setelah itu, Derby menyuruh Asa untuk menunggu sebentar. Derby pun masuk kembali dan menyelesaikan hipnotisnya. Setelah itu, Derby keluar lagi untuk melihat Asa. Namun Asa sudah menghilang. Malam harinya, Dr. Derby yang masih kepikiran tentang Asa, tiba-tiba ditelepon oleh Asa yang meminta tolong. Derby pun datang ke rumah Asa. Padahal suaminya sudah melarangnya karena itu seharusnya bukan urusan Derby, melainkan urusan pihak berwajib. Namun Derby masih ngeyel juga, dan akhirnya Derby pun menuju ke rumah Asa. Di dalam rumah Asa, Derby melihat bapaknya Asa sudah terbaring di lantai. Dan saat Derby mau menelpon 911, Asa datang dan langsung melempar HP Dr. Derby. Dr. Derby pun lantas mengecek nadi dari ayah Asa. Namun ternyata ayahnya sudah tidak memiliki denyut nadi lagi, alias sudah meninggoy. Derby menyarankan agar Asa menelpon 911. Namun dengan sangat ketakutan, Asa menolak saran tersebut. Tiba-tiba, bapak Asa hidup lagi dan mengucapkan sebuah mantra yang membuat Asa dan ayah Asa bertukar jiwa. Derby yang belum mengetahui apa-apa
masih mencoba membujuk Asa untuk menelpon 911. Namun Asa yang sudah bertukar jiwa, kita sebut saja Asa yang jahat ya, masih menolak dan malah mengajak Dr. Derby olahraga push rank nih guys. Dan anehnya, Dr. Derby nampak antusias menerima ajakan tersebut. Wele. Di saat sedang seru-serunya push rank, sebenarnya terjadi pertukaran jiwa di sini guys, yang tidak disadari oleh Dr. Derby. Saat Dr. Derby bertukar jiwa dengan Asa, terlihat Dr. Derby sangat kebingungan karena hal tersebut ternyata bisa terjadi. Namun, Asa langsung menukar kembali jiwanya dengan Dr. Derby. Saat Asa sedang ke ruangan lain, Dr. Derby yang masih kebingungan akan hal tersebut melihat sebuah buku yang sangat aneh. Setelah sedikit membacanya, Dr. Derby yang melihat sebuah ruangan bawah tanah di dalam rumah Asa mulai merasa ketakutan. Lalu Asa segera memotong kelapa ayahnya, yang mana di dalam tubuh ayahnya tersebut terdapat Asa yang baik. Bisa dibilang kini Asa yang baik telah meninggoy nih guys. Saat kejadian itu, salah satu dari mereka menyenggol lilin yang membuat rumah tersebut terbakar sebagian. Dr. Derby pun kabur menuju ke tempat Dr. Upton untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Dr. Upton pun menyemangati dan menghibur Derby, walau sebenarnya Dr. Upton pun tidak percaya akan cerita dari Dr. Derby. Dr. Derby pun segera pulang dan sesampainya di rumah, ternyata ada 2 orang petugas yang sedang menunggu kehadiran Dr. Derby. Dr. Derby pun lantas ditanya-tanya atas kejadian semalam mengenai terbakarnya rumah Asa. Namun di situ Dr. Derby bilang kalau dia tidak tahu menahu akan hal tersebut. Petugas pun akhirnya pergi dan Dr. Derby pun mulai bercerita pada suaminya. Di sini Dr. Derby mengatakan bahwa malam itu dia dengan Asa melakukan push rank dengan gaya freestyle. Suaminya yang mendengar hal tersebut tentunya langsung kesal dan segera pergi meninggalkan Derby begitu saja. Derby pun pulang ke rumahnya sendiri. Bukan rumah suaminya guys ya, ini rumahnya Dr. Derby sendiri. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Asa datang ke rumahnya Dr. Derby dan mereka pun kembali melakukan push rank suka-suka. Namun tanpa disangka, Asa tiba-tiba mendorong Dr. Derby dari jendela. Tapi semua itu ternyata hanyalah mimpi dari Dr. Derby saja guys. Keesokan harinya, Dr. Derby pun pulang untuk bertemu dengan suaminya lagi di rumah suaminya untuk meminta maaf. Namun, terlihat suaminya belum pulang, sehingga Dr. Derby pun mandi terlebih dahulu. Tiba-tiba, Dr. Derby ditelepon oleh Asa, dan lewat telepon tersebut, Asa kembali bertukar jiwa dengan Dr. Derby. Di sini, Dr. Derby melihat simbol-simbol aneh yang berada di dalam ruangan bawah tanah rumah Asa. Di sisi lain, terlihat Asa sedang berkeliling-keliling di rumah Dr. Derby. Sedangkan Derby yang berada di ruang bawah tanah berpikir untuk menelpon Dr. Upton agar Dr. Upton bisa datang menyelamatkan dirinya. Dr. Upton yang masih bingung langsung segera menuju ke rumah Asa. Di rumah Dr. Derby, suami Dr. Derby yang baru datang langsung diajak push rank oleh Dr. Derby. Di ruang bawah tanah rumah Asa, terlihat Dr. Upton sudah datang ke rumah bawah tanah tersebut. Jiwa Derby yang berada di tubuh Asa menjelaskan peristiwa yang telah terjadi padanya. Namun Dr. Upton tidak percaya karena cerita tersebut tidak masuk akal. Lalu Derby memiliki ide untuk menelpon 911 agar 911 datang ke rumahnya untuk menyelamatkan suaminya. Alhasil petugas pun datang ke rumah Derby dan langsung menginterogasi Derby dan suaminya. Saat sedang diinterogasi, Derby dan Asa kembali bertukar jiwa. Asa yang melihat Dr. Upton ada di hadapannya langsung menyuruhnya segera pergi dari rumahnya. Sedangkan di rumah Dr. Derby, setelah petugas pulang, suami Derby pun bertanya apa yang telah terjadi pada Derby. Derby malah bertanya balik kepada suaminya apa saja yang telah mereka lakukan sebelum petugas datang. Suaminya pun menjelaskan bahwa mereka telah berolahraga push rank dengan gaya freestyle. Mendengar hal itu, Derby yang gak ingin suaminya kenapa-napa karena push rank yang baru saja dilakukan suaminya dapat mempermudah Asa bertukar jiwa dengan suaminya. Alhasil Derby pun segera pergi ke rumahnya sendiri untuk melakukan bundir. Namun sebelum itu terjadi, Asa pun datang untuk mencegah hal tersebut. Dr. Derby pun sambil memegang pisau mulai menghipnotis Asa dengan cahaya kilau dari pisaunya. Dan hipnotis Dr. Derby pun berhasil membuat Asa terdiam
sejenak. Melihat ada kesempatan, Dr. Derby pun langsung mencucuk kelapa Asa. Dalam pertarungan tersebut, Asa terjatuh ke halaman. Derby pun segera turun dan langsung masuk ke dalam mobil lalu menarbak Asa sampai tidak sanggup lagi untuk berdiri. Derby pun turun dari mobil dan langsung menyucuk-nyucuk Asa sampai Asa tidak berkutik sama sekali. Lalu petugas datang dan segera mengamankan Dr. Derby. Lalu kita dibawa ke masa sekarang, di mana Dr. Derby sedang menceritakan semua kejadian kepada Upton di awal cerita tadi. Namun, Dr. Upton masih tidak percaya akan hal tersebut. Dr. Derby pun minta tolong sekali kepada Dr. Upton untuk cepat-cepat menghancurkan kelapa Asa agar tidak menukar tubuh lagi dengan Derby. Namun, tiba-tiba saat dokter akan mengoperasi Asa, Asa kembali hidup dan merapalkan sebuah mantra. Sehingga Dr. Derby dan Asa kembali bertukar jiwa. Dokter yang sedang mengoperasi nampak sangat takut dan segera lari keluar ruangan. Satpam yang berada di situ pun takut dan akhirnya lari menuju ke ruangan Dr. Upton. Dr. Upton pun kaget saat satpam melapor bahwa jenazah tersebut hidup kembali. Akhirnya, Upton pun percaya dengan semua pernyataan dari Derby. Dr. Upton pun masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Dr. Upton karena melihat sifat Derby telah berubah dari sebelumnya yang sangat ketakutan dan gelisah menjadi sangat tenang. Mereka berdua pun lantas bertarung yang tentunya dimenangkan oleh Dr. Upton. Namun ternyata Dr. Upton di sini telah bertukar jiwa dengan Asa, sehingga kini jiwa Dr. Upton berada di tubuh Derby dan jiwa Asa berada di tubuh Dr. Upton. Asa pun lantas menyuruh satpam untuk mengedor Derby yang di dalamnya terdapat Dr. Upton. Namun satpam itu tidak mau melakukannya. Asa pun merebut pistol itu sehingga membuat pistol itu jatuh dan cepat-cepat diambil oleh Derby. Derby pun langsung mengarahkannya ke satpam dan juga Asa. Asa pun menukar kembali jiwanya dengan Upton sehingga jiwa Dr. Upton berada di tubuh aslinya dan Asa berada di tubuh Dr. Derby. Asa pun langsung mengedor satpam itu sampai meninggoy. Namun saat mau mengedor Dr. Upton, peluru yang berada di pistol tersebut habis guys. Dr. Derby dengan cepat menerjang Asa dan mereka berdua pun bertarung kembali. Seminggu kemudian terlihat suami Dr. Derby curhat kepada Dr. Upton mengenai istrinya. Dr. Upton pun menenangkan suami Dr. Derby dengan mengatakan, "Tenang bang, gak ada Derby, kan ada gue. Aman dah pokoknya." Terlihat sangat jelas, ternyata Dr. Upton di sini adalah Asa. Sedangkan jiwa dari Upton yang asli ada di ruang kejiwaan dan berada di tubuh Dr. Derby. Suatu hari di sebuah rumah mewah yang semoga saja kita semua para subscriber channel ini bisa punya rumah semewah ini. Amin. Terlihat seorang pria pemilik rumah yang bernama Tom sedang mandi keramas dengan perasaan yang gelisah nggak tenang. Lalu kita diperlihatkan beberapa jam yang lalu. Terlihat Tom lagi video callan dengan temannya yang bernama Jackie. Jackie bilang kalau Tom adalah pria yang paling beruntung. Udah kaya, punya istri cantik, baik hati, suka menolong lagi. Nggak selang berapa lama, Tom yang lihat ada drone terbang di pekarangan rumahnya sempat bilang ke temannya kalau ia sangat kesal dengan drone milik anak dari tetangganya tersebut karena sering banget keliaran di halaman rumahnya. Nggak selang berapa lama, Tom yang dengar pintunya diketuk langsung menutup teleponnya dan segera membuka pintu. Terlihat seorang gadis bernama Jenna mengucapkan selamat ulang tahun pada Tom. Jenna bilang kalau ia sekarang ini ingin memberikan Tom sebuah hadiah Asilolejos dengan gaya jentit-jentit lapis legit. Tom ngasih tahu Jenna kalau ia nggak bisa lama-lama karena sebentar lagi istrinya akan datang buat ngerayain ulang tahunnya malam ini. Jenna pun bilang kalau ia nggak akan lama karena ia yakin kalau hanya dengan 2 kali jentit aja, yogurt Tom pasti sudah tumpah semua. Dengar hal itu, Tom yang penasaran dan yakin ini pasti bakalan seru, memberikan waktu kepada Jenna selama 1 jam untuk menunjukkan aksinya tersebut padanya. Mereka berdua pun segera menuju ke kolam renang. Lalu kita dibawa ke masa sekarang. Tom yang udah selesai mandi keramas nampak sangat kaget saat istrinya tiba-tiba datang menyapanya. Istri Tom yang bernama Christine ini lantas bertanya, kenapa Tom kok bisa sekaget itu saat ia datang?
Tom lantas bilang kalau ia tadi sedang ngelamun. Jadi kalau disapa dadakan tentunya langsung kaget dong. Christine pun lantas nyuruh Tom segera bersiap-siap agar nggak kemalaman berangkat makan malamnya. Setelah berpakaian, Tom yang masih ngerasa gelisah sempat dengar Christine lagi nelpon bisik-bisik mencurigakan dengan seseorang. Tom pun lantas bertanya siapa yang sedang Christine telepon barusan. Christine bilang kalau itu hanya rekan kerjanya saja. Lalu kita dibawa ke kejadian tadi siang. Terlihat Jenna yang udah mulai berenang membuat Tom merasa sangat bahagia nih guys. Jenna lantas nyuruh Tom buat duduk santai karena ia akan segera memulai aksinya untuk menyenangkan mata Tom terlebih dahulu. Lalu akan lanjut menyenangkan imin Tom dengan gaya jentit yang udah ia janjikan. Ngelihat Tom udah santai, Jenna pun mulai melakukan hal yang tentunya kalian sudah tahu ya. Pokoknya heboh aja. Kembali ke masa sekarang, Christine yang lihat wajah Tom gelisah lantas bertanya, ada apa sih Tom? Belum juga Tom ngejawab, Tom yang dengar ada suara langkah kaki dari luar rumah, segera nyuruh Christine untuk diam. Christine yang gak dengar apa-apa hanya bingung aja nih guys. Christine yang ngelihat Tom panik langsung ngajakin Tom untuk segera berangkat aja karena udah kesorean. Tapi baru aja sampai pintu, Tom yang dengar suara teriakan seorang gadis mulai ngambil kayak gini buat jaga-jaga. Ngelihat Tom berperilaku sangat aneh, Christine berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Christine coba menenangkan Tom dengan bilang kalau nggak ada apa-apa di luar rumah. Tom yang ingat tadi ia sempat dengar Christine bisik-bisik di telepon, mulai bertanya, siapa yang sebenarnya tadi Christine telepon? Kalau teman kerja, kenapa harus bisik-bisik ngomongnya kayak begitu? Christine bilang kalau ia nggak pernah berbisik. Ia tadi hanya menelpon biasa saja dengan suara yang biasa, nggak bisik-bisik sama sekali. Tom yang nggak percaya lantas minta Christine buat nyerahin ponselnya untuk diperiksa. Christine bilang ia mau nyerahin ponselnya kalau Tom juga nyerahin ponselnya kepadanya. Tom yang nggak mau nyerahin ponselnya tiba-tiba kembali dengar seperti benda jatuh dari luar rumah. Kali ini Christine refleks ikut noleh. Artinya Christine juga sebenarnya denger nih guys. Ngelihat hal itu, Tom bilang kalau ia akan ngambil pistol buat ngedor siapa saja yang sedang ngendap-ngendap di luar rumahnya. Christine bilang kalau Tom nggak boleh ngambil pistol. Lebih baik Tom coba cek saja. Siapa tahu cuma curut atau bisa saja tupai lewat. Tom pun dengan menahan deg-degan mulai membuka pintu rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Tom, karena ternyata di halaman rumahnya sudah banyak banget teman-temannya yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Bukannya senang, wajah Tom malah menunjukkan kepanikan yang luar biasa nih guys. Setelah Christine mempersilahkan para tamu untuk menikmati pestanya, Tom yang masih doeh nggak tahu harus bilang apa, terlihat dihampiri putrinya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Christine lantas menyuruh Nina untuk mengajak saudaranya yang bernama Johnson buat ngambil kue di mobilnya. Setelah Nina pergi, Christine pun segera masuk rumah nggak tahu mau ngapain. Nggak selang berapa lama muncul ayah Christine atau mertuanya Tom yang bernama Benny ngucapin selamat ulang tahun pada Tom lalu masuk ke dalam rumah. Terlihat Tom semakin gelisah melihat semua teman-temannya, bahkan ternyata anak dan mertuanya juga sedang berkumpul di rumahnya seperti ini. Setelah itu, Tom dihampiri Jackie yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Di sini Tom merasa sangat panik mendengar cerita Jackie kalau ia sudah berada di depan rumah Tom sejak selesai mereka video callan tadi. Sambil gemetaran, Tom bertanya, apa yang sudah Jackie lihat selama Jackie berada di depan rumahnya? Jackie bilang kalau ia hanya melihat kebahagiaan Tom mempunyai istri seperti Christine yang sudah menyiapkan kejutan luar biasa untuk Tom. Dengar hal itu, Tom semakin keringat dingin nih guys. Tom pun segera masuk ke dalam rumah menemui Christine untuk bertanya, berapa lama lagi kah para tamu akan berada di rumah mereka seperti sekarang ini? Dengan wajah bingung, Christine bilang kalau tentunya para tamu akan pulang setelah mereka lelah berpesta. Lalu muncul Benny yang ngerasa kalau kejutan dari Christine kurang dihargai oleh Tom, bertanya pada Tom, apa yang membuat Tom seperti ingin para tamu segera pulang? Tom yang nggak bisa jawab sejenak membuat ruangan menjadi hening sampai datanglah si Johnson dan Nina yang bertanya, kok pada diem-dieman kenapa nih?
Christine yang nggak pengen pesta hari ini rusak lantas menyuruh mereka semua untuk keluar bergabung dengan para tamu. Sampainya di luar, Johnson yang ngelihat wajah ayahnya nggak tenang mulai bertanya, apa yang terjadi ya? Belum juga Tom menjawab, Tom yang lihat Nina mendekati tempat sampah mulai terlihat panik nih guys. Dengan alasan mau ngambil minuman, ia pun segera mengikuti Nina dari belakang. Nina yang ternyata lagi mau asil oleh Josh dengan kekasihnya, lihat ayahnya datang langsung memperkenalkan kekasihnya itu pada ayahnya. Tom pun segera menyuruh Nina dan Pedro untuk jangan asil oleh Josh di atas tempat sampah seperti ini. Lebih baik di dalam rumah saja. Nina yang mau buka tutup tempat sampah karena mau buang sampah, segera dihentikan ayahnya dengan alasan kalau di tempat sampah itu ada jenazah tikus yang sudah sangat bau. Tapi tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari dalam tempat sampah tersebut. Sambil bilang kalau itu adalah ponselnya yang nggak sengaja terbuang di tempat sampah, Tom langsung nyuruh Pedro dan Nina buat bergabung dengan para tamu yang lainnya. Ngelihat mereka berdua pergi, Tom segera ngambil tas Jenna dari dalam tempat sampah lalu segera mensilentnya. Setelah itu, Tom segera bergabung dengan pesta sembari berusaha untuk menenangkan perasaannya. Tapi Tom yang malah semakin gelisah karena mikirin Jenna terus mutusin buat nyari minum. Setelah minum beberapa es teh cap curut hitam, Tom yang semakin puyeng dengerin semua orang yang sedang bercerita, mutusin buat masuk ke toilet. Ngelihat seseorang bernama Kevin sedang nelpon ponsel Jenna, Tom pun segera mematikan ponsel tersebut. Lalu kita dibawa ke peristiwa tadi siang. Setelah berasil oleh Josh dengan Tom, Jenna yang lagi bersih-bersih di toilet terlihat merencanakan sesuatu nih guys. Jenna terlihat masuk ke kamar Tom buat rebahan santuy. Setelah itu, ia membuka kotak perhiasan Christine dan mencoba beberapa perhiasan tersebut. Nggak cukup sampai di situ, Jenna terlihat menuju ruangan baju Christine lalu merobek beberapa baju. Tak lupa, ia pun menuju ke meja rias memakai lipstik bertujuan untuk meninggalkan jejak kayak begini. Setelah itu, Jenna yang hendak menuju ke ruangan lainnya sempat ngerasa kayak ada orang lewat di belakangnya nih guys. Kalian juga lihat kan? Hanya saja Jenna nggak sempet lihat nih guys karena lambat nolehnya. Kembali ke masa sekarang, Tom yang baru keluar dari toilet dikejutkan dengan Benny yang bertanya kenapa Tom lama banget di toilet. Apakah Tom sedang menerima telepon dari wanita lain? Tom bilang kalau ia hanya sedang buang air besar saja. Tom pun segera menuju ke ruang tamu. Ngelihat Christine dan Nina lagi ngobrol rahasia, Tom pun bertanya, ada apa ini? Nina yang gak mau jawab segera pergi. Sedangkan Christine bilang ke Tom kalau gak ada apa-apa. Nina hanya sedang ada masalah kecil saja. Gak selang berapa lama, Benny dan Johnson muncul. Johnson yang lihat suasana hening lantas bertanya, ada apa nih? Kok pada diem-dieman lagi? Benny bilang kalau Tom sepertinya sudah membuat Christine sedih karena habis teleponan dengan wanita lain di toilet. Jadi sebaiknya Johnson memberi pembelaan pada ibunya. Tom yang kesel karena Benny ngomong sembarangan mulai berani mendebat si Benny nih guys. Christine yang gak pengen ada perdebatan segera nyuruh ayahnya untuk bergabung saja dengan para tamu di luar rumah. Setelah Benny pergi, Christine pun juga pergi mencari Nina. Johnson yang lihat wajah ayahnya kayak pusing banget lantas bertanya, ada apa sih ya? Setelah mendapatkan jawaban dari Tom kalau dia baik-baik saja, hanya sedang bingung dengan beberapa masalah pekerjaan, Johnson pun segera keluar dari rumah. Lalu kita kembali diperlihatkan kejadian tadi siang. Jenna terlihat kembali menemui Tom di kolam renang. Di sini Jenna sambil nyebur ke kolam minta agar Tom bilang kalau Tom menyayanginya. Tapi belum juga ngomong, Tom yang lihat Jenna pakai kalung Christine segera mendekati Jenna untuk mengeceknya. Yakin kalau itu memang kalung milik Christine, Tom minta agar Jenna mengembalikannya. Jenna bilang kalau ia hanya ingin mendapatkan imbalan dari Tom atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Karena resiko dari hubungan mereka ini bisa membuat Kevin, yaitu kekasih Jenna, bakalan ngeplakin Jenna sampai meninggoy kalau sampai ketahuan. Kembali ke masa sekarang, Tom yang dengar Nina dan Christine lagi bisik-bisik langsung bertanya apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Nina pun akhirnya jujur kalau dia sekarang sudah nggak mau kuliah lagi. Ia ingin menjadi relawan kemanusiaan di Madagaskar sebagai panggilan hati. Dengar hal itu, Tom sedikit lega karena yang ternyata dari tadi dibicarakan Nina secara rahasia pada Christine bukanlah mengenai kecurigaan Nina pada isi tempat sampah.
Sambil tertawa, Tom bilang ke Nina kalau memang kemanusiaan adalah alasan Nina berhenti kuliah, ia akan bersedia mensupport penuh keputusan tersebut. Nina terlihat sangat senang dengar support dari ayahnya tersebut. Nina lantas bilang ia akan segera memberitahu sang kakek yaitu Benny kalau ayahnya sudah setuju. Tom yang bilang kalau ia lagi kesal dengan Benny, langsung dikasih tahu Nina kalau sebenarnya orang yang paling peduli dengan Tom adalah Benny. Terbukti dengan Benny yang sudah datang ke rumah ini sejak tadi siang demi menyiapkan perlengkapan pesta untuk Tom. Mengetahui hal itu, Tom pun kembali gelisah nih guys. Dia takut kalau Benny sempat ngelihat ia bersama Jenna tadi siang. Lalu, Christine mengajak Tom ngobrol berdua saja di kamar mereka berdua. Di sini, Christine bilang kalau memang Tom gak suka dengan kejutan yang ia berikan ini. Ia berharap Tom tidak pasang wajah gelisah di depan para tamu, karena itu sungguh sangat gak mengenakan. Christine berharap Tom bisa pura-pura senang dulu. Setelah pesta selesai, baru mereka berdua bisa membahasnya lagi kenapa Tom gak suka dengan kejutan ini. Setelah Tom bilang oke, Christine pun segera beranjak keluar rumah menemui para tamu. Kita kembali ke kejadian tadi siang. Tom yang lihat ada drone milik anak tetangganya lagi ngawasin dia dengan Jenna, langsung segera mengejarnya. Sesampainya Tom di taman dekat rumahnya, ia ngasih tahu anak tetangga yang bernama Billy ini untuk berhenti menerbangkan drone di atas rumahnya. Bukannya takut, Billy malah bilang kalau ia akan terus melakukan hal itu. Karena ia tahu Tom gak akan berani melaporkan pada orang tua Billy atas kejadian hari ini. Dengar hal itu, Tom pun hanya doeh aja ngelihat Billy berjalan pulang nih guys. Saat Tom berjalan kembali ke kolam renangnya, ia yang lihat Jenna sudah mengapung dengan kelapa ngeluarin banyak cairan merah, langsung segera menolongnya. Mengetahui kelapa Jenna remek kayak kena keplak seseorang, Tom pun terlihat mulai panik nih guys. Tom segera menutup wajah Jenna menggunakan kaosnya sembari mulai berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Nggak selang berapa lama, Tom yang dengar ponselnya berdering langsung segera mengangkatnya. Dalam telepon tersebut, Christine bilang ke Tom kalau dia akan segera pulang cepat dari kantor untuk menjemput Tom makan malam di luar. Jadi, ia berharap Tom segera bersiap-siap. Setelah teleponnya ditutup Christine, Tom yang udah nggak bisa berpikir jernih, langsung menggendong jenazah Jenna untuk ditaruh di dalam tempat sampah rumahnya. Setelah itu, Tom berusaha membersihkan noda cairan merah dari Jenna agar nggak ketahuan. Mulai noda yang ada di tempat sampah sampai noda yang ada di kolam renangnya. Setelah selesai, Tom yang masuk ke kamar mandi, ngeliat ada tanda lipstik Jenna di cermin kamarnya, langsung berusaha menghilangkannya. Tak lupa, Tom juga menaruh tas dan barang-barang milik Jenna ke tempat sampah. Setelah menatap wajah Jenna sebentar, ia pun segera mandi seperti di awal kisah tadi. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tom dan Christine kembali berbaur dengan para tamu. Tom yang lihat ada pria nggak dikenal menatapnya dari kejauhan, mulai deg-degan lagi nih guys. Nggak sampai di situ, Tom yang lihat Billy si anak tetangga sedang ngambil beberapa botol minuman segera mengejarnya. Sampai di dekat rumah Billy, Billy bertanya apa yang Tom inginkan darinya. Tom bilang kalau ia butuh rekaman dari drone milik Billy dengan imbalan yang pastinya Billy nggak akan menolaknya. Di dalam kamar Billy, Billy mulai menunjukkan video rekaman yang ia ambil dari rumah Tom tadi siang. Karena adegan di dalam video sangat mengasilolejoskan, Tom minta agar Billy menutup matanya. Karena imbalannya adalah PS5, Billy pun nurut-nurut aja nih guys. Mengetahui ternyata Billy nggak ngerekam saat Jenna dikeplak orang karena udah keburu kabur saat Tom mengejar drone-nya tadi siang, mulai terlihat kesal pada dirinya sendiri nih guys. Tapi Tom yang lihat ada tongkat baseball di dekat rumahnya langsung segera mengambilnya. Saat Tom hendak bawa tongkat baseball bercairan merah itu ke rumahnya, ia yang malah ketemu Benny yang lagi santuy makan di atas tempat sampah, langsung menyembunyikan tongkat tersebut. Benny yang melihat Tom menyuruh Tom duduk di sebelahnya karena ia ingin ngobrol sebentar. Di sini Benny mulai bercerita tentang masa lalunya yang pernah ketahuan istrinya saat berasilolejos dengan gadis lain. Walaupun hal itu udah dimaafkan sang istri, tapi ia sampai setua ini masih terus saja merasa bersalah. Ia berharap Tom jangan sampai merasakan penyesalan seperti dirinya, karena sungguh itu sangatlah nggak menyenangkan. Lagi domblong dengar cerita dari Benny, tiba-tiba beberapa teman Tom termasuk si Jackie datang menghampiri mereka berdua. Benny yang nggak mau ganggu keceriaan teman-teman Tom mutusin buat masuk ke dalam rumah. Di sini teman-teman Tom nyuruh Tom buat make narsotoy herbal dari daun-daunan pilihan. Awalnya Tom nggak mau, tapi karena teman-temannya terus ngebrak tempat sampah pakai kaki untuk menyemangati Tom
Tom yang takut tempat sampahnya rompal akhirnya melakukannya. Setelah mereka semua agak miring, Tom dan teman-temannya pun segera berjalan menuju ke tempat pesta. Tom yang lihat Christine sedang berbicara dengan pria nggak dikenal yang sempat ngelihat Tom tadi, mulai bertanya, apakah Jackie dan teman-temannya kenal dengan pria yang sedang ngobrol dengan Christine itu? Mengetahui teman-temannya nggak kenal pria itu, Tom pun segera menghampirinya. Tom pun bertanya pada Christine, siapakah pria nggak dikenal ini? Pria tersebut pun bilang kalau namanya adalah Kevin. Sontak, Tom pun kembali deg-degan gelisah mengetahui kalau pria tersebut ternyata adalah kekasih dari Jenna. Saat Tom masih domblong, Kevin bilang kalau tujuan dia kemari adalah mencari kekasihnya yaitu Jenna yang merupakan karyawati di kantor Tom. Siapa tahu ikut di pesta ini. Tom bilang kalau ia nggak mengundang karyawan-karyawati kantor karena pesta ini merupakan kejutan dari Christine yang nggak mengenal siapa saja yang bekerja di kantornya. Billy bilang kalau ia sempat ngelihat GPS Jenna sebelum ponselnya dimatikan kalau Jenna terakhir sedang berada di titik rumah ini. Tom yang nggak tahu mau ngomong apa segera nemuin Nina buat bertanya, apakah benar si kakek atau Benny sudah sejak tadi siang berada di rumah ini? Nina pun bilang, iya. Saat Tom mau tanya lagi, Christine pun muncul sambil bertanya pada Tom, narsotoy jenis apa yang Tom makan sehingga Tom nampak sangat aneh seperti sekarang ini. Tom bilang kalau ia nggak makan narsotoy. Dia hanya nggak suka kalau Christine deket-deket dengan pria nggak dikenal kayak tadi. Christine bilang kalau ia tadi nyangka Kevin adalah temannya Tom, jadi ia menyambutnya. Mengetahui hal itu, Tom bilang ke Christine dan juga anak-anaknya kalau mereka semua jangan deket-deket ataupun ngelihat ke arah si Kevin. Karena ia punya firasat kalau si Kevin ini sepertinya orang nggak baik. Kan nggak mungkin orang baik main masuk aja ke pesta orang tanpa diundang, ya kan? Saat anak-anak Tom masih domblong bingung dengan instruksi dari Tom, Tom segera masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri sembari berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Lagi pusing mikir, Tom yang dengar pintu toiletnya diketuk oleh Jackie segera membukanya. Di sini, Jackie ngajakin Tom buat makan narsotoy peningkat fokus dan keberanian nggak tahu namanya apa. Tujuan Jackie ngasih Tom narsotoy jenis ini adalah agar Tom nggak lagi kelihatan gelisah. Singkat cerita, setelah mereka berdua makan narsotoy tersebut, Jackie segera kembali ke tempat pesta. Sedangkan Tom menuju ke lantai atas untuk mengambil pistolnya. Di tempat pesta, Jackie bilang ke DJ agar DJ mulai memainkan lagu yang keras menggelegar. Hal ini bertujuan agar efek narsotoy yang ia dan Tom makan bisa terasa semakin maksimal. Tom yang sudah kembali ke lokasi pesta terlihat celingak-celinguk mencari keberadaan Kevin nih guys. Anak-anak Tom yang lihat ayahnya celingukan hanya doeh bingung aja nih guys. Seorang tamu yang bernama Dorman yang ngelihat Tom gak jelas segera menyuruh Tom untuk istirahat saja. Tapi Tom malah terus bilang kalau ia harus segera menemukan Kevin. Tom yang lihat Kevin di dekat kolam segera meninggalkan Dorman. Di sini Tom ngajak Kevin untuk berdiskusi mengenai kekasihnya di dalam rumah. Kevin yang kelihatan bingung hanya nurut aja nih guys. Sesampainya di lantai atas, Tom bilang ke Kevin kalau dia nggak akan biarkan Kevin menghancurkan rumah tangganya dengan alasan mencari Jenna. Kevin yang sadar kalau ternyata Tom sempat ketemu Jenna hari ini langsung bertanya, di mana Jenna sekarang? Tom yang ternyata sedari tadi ngira kalau Kevin lah yang udah ngeplak Jenna sampai meninggoy agar bisa minta uang yang banyak pada dirinya, langsung menghunuskan pistolnya ke arah Kevin sembari bilang kalau Kevin gak usah berpura-pura lagi. Tom yang lihat Kevin kayak bingung dengan ucapannya langsung didorong dan dikeplak kelapanya pakai pistol sampai semaput. Setelah mengikat Kevin dengan beberapa dasi miliknya, Tom yang lagi mikir harus apa lagi, dikejutkan dengan kedatangan Johnson yang langsung bertanya, "Ada apa ini ya?" Tom pun segera ngajak Johnson ke ruangan lain untuk bicara. Di sini Tom bilang ke Johnson kalau ia berjanji akan menjelaskan semua yang terjadi hari ini pada Johnson besok sore. Tapi Johnson harus janji dulu kalau ia nggak akan ngasih tahu siapa-siapa tentang apa yang sudah Johnson lihat barusan. Johnson lantas bertanya, apakah yang sedang semaput itu adalah suami Jenna yaitu gadis yang tadi siang di kolam renang bersama dengan sang ayah? Dengar hal itu, Tom pun terlihat sangat terkejut sekaligus panik nih guys.
Tom pun bertanya apa yang sudah Johnson lakukan pada Jenna tadi siang saat ia sedang mengejar drone milik anak tetangga sebelah. Sambil nangis, Johnson menjawab kalau tadi siang saat ayahnya sedang AC oleh Josh dengan Jenna, ia yang sengaja pulang lebih awal dari tempat nongkrongnya karena ayahnya ulang tahun, sempat nyimak dengan kesal aksi sang ayah dengan Jenna tersebut. Melihat ada kesempatan saat sang ayah lagi ngejar drone, ia yang nggak mau kalau sampai ibunya minta pisahan hanya karena suatu saat mengetahui sang ayah udah hasil oleh Josh dengan Jenna, diam-diam mendatangi Jenna lalu mengeplak kelapa Jenna beberapa kali menggunakan tongkat baseball sampai meninggoy. Mengetahui hal itu, Tom bilang ke Johnson kalau sekarang mereka berdua harus membersihkan masalah ini sebelum sang ibu mengetahuinya. Tapi baru saja mereka mau mengangkat Kevin, tiba-tiba Christine dan Nina muncul nih guys. Walah. Johnson dan Tom pun coba menjelaskan kalau yang terjadi nggak seperti yang dilihat oleh Christine dan juga Nina. Christine pun lantas minta Tom menjelaskan sekarang juga. Nggak ada pilihan lain, Tom bilang ke Christine kalau dia sudah berhasil oleh Josh dengan kekasih dari Kevin yaitu Jenna. Dengar hal itu, Christine bilang kalau sebenarnya sudah sejak sebulan yang lalu ia mengetahuinya. Bahkan ia pun sudah ngurus surat pisah. Tapi bukan itu yang sedang ia ingin dengar. Ia ingin Tom menjelaskan mengapa si Kevin saat ini tergeletak di lantai kayak begitu. Ngelihat Tom bingung nggak tahu mau ngomong apa, Johnson bilang kalau ia sudah ngeplak kekasih Kevin sampai meninggoy karena nggak pengen ibu dan ayahnya pisahan. Mendengar hal itu, Christine yang nggak mau Johnson masuk lapas sepakat buat mikirin solusi terbaik untuk masalah ini bersama-sama. Tom yang dapat ide langsung bilang ke semuanya agar mereka semua mau melakukan instruksi darinya sekarang juga. Setelah oke, Tom bilang ke mereka semua kalau sekarang mereka harus menemui para tamu untuk menyuruh semua tamu segera pulang karena sudah larut malam. Saat Christine, Nina, dan Johnson menemui para tamu, Tom menelpon petugas berwajib untuk datang ke rumahnya. Setelah itu, Tom yang akan menyuruh para tamu pulang dihampiri salah satu sahabat yaitu Dorman dan istrinya meminta agar Tom dan keluarga mau mereka foto. Setelah difoto, Jackie yang tiba-tiba nyuruh Tom pidato terlebih dahulu sebelum para tamu pulang, segera melakukannya. Saat sedang cuap-cuap, tiba-tiba petugas berwajib datang menghunuskan pistol ke arah Tom yang juga sedang megang pistol. Terlihat semua tamu pada kaget ngelihat Tom digiring menuju mobil petugas untuk dimasukkan ke lapas khusus orang kaya. Ups, maksudnya lapas biasa guys, kan nggak ada ya bedanya antara lapas orang kaya ataupun orang kismin, ya kan? Di dalam rumah terlihat Kevin yang baru bangun dan udah terlepas dari ikatannya mutusin buat tidur lagi dulu sejenak nih guys. Lalu kisah pun akhirnya selesai dengan Tom yang mengaku pada petugas kalau semua yang terjadi di rumahnya adalah perbuatannya. Nggak ada orang lain yang terlibat kecuali hanya dirinya. Bersama King Boss, konten-konten menarik hanya dari channel King Boss. Subscribe King Boss, subscribe King